operator untuk slide materinya. Jadi teman-teman semuanya, disclaimer dulu teman-teman semuanya. Mungkin di sini ada teman-teman yang ketika SMA itu udah sempat gabung di OSIS gitu kan. Terus juga punya pengalaman-pengalaman lainnya juga ketika di SMA. Dan mungkin banyak hal yang teman-teman ini yang punya banyak pandangan juga terkait leadership gitu. Gimana dari operator atau dari Anis sendiri untuk materinya? Lagi loading, Kak. Sorry ya. Oke, thank you teman-teman semuanya. Jadi teman-teman semuanya, kita bakalan mulai juga bareng-bareng gitu kan terkait belajar ini. Mungkin teman-teman udah ada yang pernah tahu tentang leadership dan semacamnya. Tapi sebelum itu kita samakan suhu kita dulu. Dan mungkin teman-teman nanti kalau misalnya ada hal-hal yang sepertinya baru atau misalnya beda nih dengan pengalaman teman-teman, itu boleh banget juga buat kita diskusikan bareng. Dan yuk kita mulai belajar bareng tentang leadership. Boleh selanjutnya, Kak? Jadi teman-teman semuanya, di pagi kali ini kita akan membahas beberapa hal gitu kan. Misalnya hubungannya Islam dengan leadership, di Big Why itu, terus juga riset tentang leadership, terus kenapa harus berorganisasi gitu kan, how to start gitu. Gimana sih caranya kita mulai untuk self leadership gitu kan? Bagaimana sih kita mulai untuk membangun jiwa kepemimpinan terhadap organisasi gitu. Dan fase-fase leadership itu ada apa aja. Dan juga how to upgrade gitu. Dan teman-teman semuanya, sebelum itu kita akan coba cek dulu nih. Kira-kira menurut teman-teman di sini penting nggak ya kita belajar untuk leadership itu gitu kan? Atau mungkin menurut teman-teman 1 sampai 10 berapa sih nilai leadership teman-teman gitu? Ada yang mungkin bisa bilang udah 10 atau misalnya 9, 8. Boleh dong, kakak pengen tahu juga nih dari teman-teman. Oh, 9/10. Oke, thank you dari Uli yang udah reaction, udah ngasih komentarnya. Dari teman-teman yang lain gimana? Menurut teman-teman, kalau buat saya tuh punya nilai saya tuh berapa sih gitu kan? Kalau boleh jujur nih gitu kan, 8, buat Kak. diri sendiri. Nah, gimana? Nah, di sini ada Lia 8, 9. Terus juga ada MC juga 8, 8/10. Teman-teman semuanya, so far sebelum kita mempelajari banyak hal, kita harus percaya diri dulu gitu kan. Kadang misalnya karena kita nggak pede, kayaknya nilaiku nggak tinggi deh gitu. Ya udah kita pede dulu aja. Karena dengan percaya diri, kita akan lebih mudah untuk belajar. Terima kasih banyak teman-teman untuk reaction-nya. Dan di sini berarti teman-teman udah cukup banyak nih gitu kan. Cukup bagus juga untuk nilai-nilai terkait leadership-nya gitu kan, ataupun juga udah terbiasa dengan ya hal-hal yang berbau dengan leadership gitu. Jadi buat selanjutnya kakak moderator, kakak operator, boleh teman-teman semuanya di pembahasan awal ini kita akan membahas dulu nih gitu hubungannya Islam dan leadership gitu. Jauh sebelum kita nanti akan ngebahas tentang seluk-beluk organisasi gitu kan, ataupun juga proses-proses nanti ketika kita belajar untuk memimpin diri sendiri, kita harus memahami dulu nih gitu apa sih hubungan Islam gitu kan, apa sih hubungan Islam ini, ajaran-ajaran Islam dengan leadership gitu. Karena teman-teman semuanya seringkali ketika kita menemukan hal-hal yang baru, hal-hal yang unik, misalnya kayak sekarang tuh ada public speaking gitu kan yang banyak dibahas, leadership, problem solving dan semacamnya gitu, banyak ya nama-nama itu English semua gitu kan, bahasa Inggris semua. Tapi kadang kita tuh kayak memisahkan gitu, ini hal yang something yang berhubungan dengan dunia, dan itu kadang nggak berhubungan banget sama Islam, ajaran-ajaran Islam gitu. Sehingga kita dari awal tuh udah mengkotak-kotakan gitu antara tuntunan Islam dan beberapa hal terkait leadership dan semacamnya. Padahal sebenarnya mereka ada hubungannya, teman-teman. Kenapa ini penting banget juga buat kita memahami ini di awal, teman-teman semuanya, agar teman-teman semuanya, ketika misalnya kita sedang berproses, misalnya dalam hal ini leadership, apapun yang kita lakukan itu sesuai sejalan dengan syariah. Karena teman-teman, even pun kita beda-beda jurusannya ya. Mungkin di sini ini sebagai teman-teman yang mungkin bukan akuntansi syariah, tapi kita tuh semuanya punya label syariah, teman-teman semuanya. Ya, mau gimana pun kita bilang jurusan apa akuntansi gitu, tapi tetap orang-orang nanti akan tahu juga bahwa kita akuntansi syariah. Sehingga orang-orang tuh akan melihat apa sih beda orang-orang yang akuntansi syariah, orang-orang yang punya label syariah gitu. Apa cuma ganti logo doang gitu kan, apa ganti nama doang gitu kan, apa cuma ya udah embel-embel doang dan semacamnya. Jadi memang kita harus memahami dulu. Dan hubungan Islam dan leadership adalah yang pertama, teman-teman semuanya, dalam Al-Quran itu sering banyak
sering banget dibahas, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 30 gitu kan, yang wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, bahwa kita di muka bumi ini disiapkan untuk menjadi pemimpin gitu, menjadi khalifah. Dan salah satu hadis yang terkenal juga mengenai leadership ini, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Karena itu teman-teman semuanya, kita tuh nggak boleh berpikir, wah jadi pemimpin tuh mah cowok aja gitu kan, cowok aja pemimpin, kita mah sebagai perempuan ngikut gitu. Padahal sebenarnya skill tentang leadership ini teman-teman itu juga diperlukan oleh para perempuan gitu, yang nantinya akan punya anak gitu kan, yang nantinya akan membina keluarga juga gitu kan, yang akan memberikan pendidikan dan semacamnya. Dan teman-teman semuanya mungkin di awal masuk HEBI semester 1, semester 2 sempat belajar mengenai fikih gitu kan, yang dimana dalam fikih itu sempat dibahas jenis-jenis ibadah itu ada dua, ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh gitu. Ibadah mahdoh adalah ibadah yang memang berhubungan dengan ibadah, ada sesuai dengan ketentuan Al-Qur'annya, hadisnya, memang ada nih dasarnya gitu. Ibadah ghairu mahdoh adalah ibadah-ibadah yang nggak berhubung, adalah hal selain ibadah, tapi tujuannya adalah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan kita tetap bisa ngedapetin pahala teman-teman gitu. Dan kenapa di sini penting? Kenapa di sini kita perlu meluruskan lagi terkait organisasi, leadership, dan apapun yang kita lakukan, agar hal-hal yang kita lakukan itu, tugas-tugas yang kita kerjakan itu ada hubungannya dengan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Agar misalnya teman-teman semuanya, ketika kita mindset kita di organisasi, ketika kita belajar itu untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala yang masuk ke dalam ibadah Ramadan tadi, apapun yang kita lakukan, kita akan mendapatkan pahala. Proses-proses kita juga akan mendapatkan pahala gitu. Sehingga teman-teman, kita nggak hanya fokus sama dapetin dunianya aja gitu kan, dapetin manfaat dunianya aja. Tapi kenapa nggak sekalian pahalanya gitu? Karena kan yang kalau sering dibahas, ya kita dapetin relasi, dapetin semacamnya gitu. Padahal sebenarnya leadership itu juga banyak loh poin-poinnya. Ataupun melalui organisasi, kontribusi apa yang bisa kita berikan gitu. Yang kontribusi ini berarti kan berdampak untuk orang lain. Yang kalau kita berdampak berarti kita menjadi manusia terbaik gitu, manusia yang memberikan manfaat. Nah, jauh kita sebelum belajar, ini kita harus clear dulu nih terkait hal ini. Karena teman-teman di organisasi waktu kita kepakai gitu kan, uang habis juga beberapa gitu kan, tenaga juga sayang banget gitu kalau yang cuma kita dapetin cuma ya hal-hal berbau dunia aja. So far sepakat ya teman-teman semuanya terkait hal ini gitu kan, terkait Islam dan leadership gitu. Karena juga teman-teman kita banyak belajar tentang bagaimana kepemimpinan Rasulullah SAW, kepemimpinan para khulafaur rasyidin, yang mereka tuh banyak yang bisa kita pelajari terhadap pola-pola kepemimpinan dari para sahabat seperti Nabi gitu, yang mana ketika masa-masa sulit sekalipun para umat, para sahabat itu tetap memproteskan Rasulullah gitu. Berarti seberapa cintanya mereka terhadap Rasulullah gitu. Dan bagaimana Rasulullah mengelola dari Islam yang dulunya itu diinjak, yang dulu tidak dihargai, menjadi agama yang paling besar hingga hari ini. Dan teman-teman semuanya, kita boleh lanjut kakak operator. Dan teman-teman semuanya, sebelum kita nantinya akan masuk lagi, kita perlu juga nih the big way gitu kan. The big way, kenapa sih kita perlu belajar organisasi, kenapa sih kita perlu belajar mengenai leadership. Teman-teman udah sering banget mendengar gitu kan, di tahun 2040 nantinya kita akan mendapatkan bonus demografi, yang dimana pada bonus itu banyak anak-anak muda, banyak anak-anak yang produktif gitu. Tapi ini juga menjadi jebakan Batman teman-teman gitu, yang dimana kalau misalnya anak-anak mudanya itu tidak lahir dari orang-orang yang mempunyai pemikiran untuk memberikan kontribusi, untuk menjadi bagian dari solusi, anak-anak muda yang terus berinovasi, yang hal-hal ini menyakup dalam kepemimpinan tadi gitu, belajar tentang leadership gitu kan, belajar tentang organisasi. Kalau misalnya anak-anak mudanya nggak banyak yang fokus pada kebaikan, maka akan muncul permasalahan. Kalau kita nggak fokus untuk menjadi solusi dari berbagai permasalahan yang di Indonesia, maka kita akan menjadi orang-orang yang akan membuat masalah itu sendiri. Teman-teman bisa bayangin gitu, kalau misalnya banyak anak muda, tapi mereka nggak ngasih dampak, justru mereka bikin masalah. Itu akan seberapa banyak kerusakan yang akan mereka buat gitu. Karena mereka punya tenaga, mereka punya waktu, dan yang mereka lakukan itu salah gitu, buruk gitu. Ya mas, berarti akan semakin banyak problem-problem yang akan terjadi. Dan teman-teman semuanya, mungkin di sini teman-teman ada yang semester 5, semester 3. Nanti teman-teman tuh akan masuk semester 6 yang mulai nyari jurnal. Nanti teman-teman tuh bakalan banyak banget nemu jurnal yang ngebahas tentang pengaruh kepemimpinan terhadap
kondisi kerja, motivasi kerja, kinerja pegawai, produktivitas gitu. Yang dimana teman-teman semuanya di sini membuktikan bahwa kepemimpinan itu berpengaruh gitu terhadap motivasi karyawan, lingkungan kerja, produktivitas. Yang mungkin di sini teman-teman sebagai mahasiswa akuntansi syariah, mungkin nanti akan menjadi auditor, ataupun sebagai akuntan, ataupun juga sebagai misalnya konsultan pajak dan semacamnya, yang kita nggak pernah tahu gitu. Hari ini mungkin teman-teman fokus untuk dapat kerja gitu. Tapi nanti mungkin teman-teman nanti akan punya KAP sendiri atau akan punya tim auditor sendiri yang dimana teman-teman memiliki tim nih yang harus dikelola. Yang mungkin kita boleh aja nih profesional kita pinter nih untuk ngelola misalnya secara tugas buat pribadi itu kita bagus gitu kan misalnya buat nyusun laporan keuangan rapi dan semacamnya tapi tetap kita memerlukan skill komunikasi skill kepemimpinan karena kalau misalnya orang kita tuh nggak punya skill kepemimpinan dengan baik orang-orang nanti nggak bakalan nyaman sama kita gitu sehingga ini adalah step yang tetap diperlukan meskipun teman-teman nantinya akan masuk ke ranah profesional karena kita nggak pernah tahu gitu kan siapa tahu mungkin nanti akan ada yang jadi Dirjen Pajak dan semacamnya gitu kan atau misalnya Menteri Keuangan dan semacamnya gitu yang nanti akan membawahi banyak tim. Boleh selanjutnya Kakak operator kita lanjut ke teman-teman semuanya sebagai mahasiswa kenapa sih kita harus belajar berorganisasi gitu. Boleh dong sharing teman-teman kalau misalkan teman-teman di sini gabung di SAF ya gitu kan. Kan banyak ya di SEBI ormawanya gitu kan. Ada itu SAF juga, LDK, BEM, terus juga kalau yang untuk Hima tuh ada SAF. Boleh dong di-spill gitu kan. Kira-kira apa sih yang ingin teman-teman pelajari di SAF gitu. Kenapa sih kita harus belajar berorganisasi? Nah, ketika di organisasi staff sendiri, teman-teman pengen belajar apa nih gitu. Boleh dong kalau teman-teman buat sharing, kira-kira yang di staff itu yang mau dikejarnya apa gitu. Ingin mempelajari apa gitu kan. Misalnya gitu. Asal jangan ini gitu kan, apa sih mempelajari belajar hidup apa belajar. Uh, Gimana? Ada teman-teman yang mau sharing? Teman boleh juga Memper- share. memperdalam ini Kak, ilmu akuntansi. Ah, Oke, terima kasih Kak Siva yang udah berbagi untuk memperdalam ilmu akuntansi. Yang dimana teman-teman semuanya banyak hal-hal yang ingin teman-teman pelajari nantinya gitu kan. Misalnya ketika bergabung di SAF. Dan teman-teman tuh bukan orang yang di luar organisasi lagi, tapi udah masuk gitu. Tapi tetap teman-teman tuh perlu untuk ngotin lagi nih tujuan pengen belajarnya itu apa gitu kan. Itu goals-nya tuh apa gitu kan. Karena harus fokus nih teman-teman semuanya gitu kan ketika di organisasi gitu kan supaya kita benar-benar jadi nih gitu pengen bangun Himasaf juga gitu oh iya Himasafnya lagi tidur ya enggak bangun yuk bangun gitu cek bapak-bapak banget ya gitu oke boleh dilanjutin dari kak operator jadi teman-teman semuanya kebetulan saya sempat beberapa kali masuk ke lingkungan kerja kemarin tuh terakhir di PT Media 7 benua itu kemarin tuh sempat internnya itu di MUC Consulting teman-teman MUC Consulting jadi memang di perusahaan auditor perusahaan KA yang banyak KAP-nya juga jadi cukup banyak ketemu sama bapak-bapak profesional gitu kan yang memang kalau untuk akuntan itu semakin kita makin tua itu makin jadi gitu maksudnya semakin gacor lah gitu kan karena kan pengalamannya itu jadi lebih banyak gitu nah kira-kira apa sih hubungan organisasi dan dunia kerja gitu dari beberapa hal yang kakak amati gitu yang pertama tuh sebenarnya memperluas relasi mulu kan emang nggak ada yang lain gitu tapi teman-teman relasi ini memang pure kita bisa dapetin di organisasi gitu karena kita gabung di organisasi, kita tuh punya peluang untuk mendapatkan ya kerja jalur orang dalam gitu. Dalam artiannya seperti ini teman-teman semuanya. Apalagi kalau teman-teman tuh di SAF gitu kan, yang nanti akan berkecimpung di dunia profesional, yang mungkin nanti akan nyebar tuh gitu banyak perusahaan-perusahaan, banyak tempat-tempat kerjanya gitu, yang nantinya kalau teman-teman tuh misalnya udah menyebar nih teman-teman SAF gitu kan di beberapa tempat, pasti nanti akan ada momen kayak perusahaannya tuh lagi buka lowongan kerja nih gitu kan untuk auditor ini atau misalnya untuk akuntan ini gitu. Nah, proses sebenarnya teman-teman, proses untuk perekrutan kerja tuh sebenarnya rumit gitu. Harus buka loker dulu, terus juga misalnya harus bikin posternya dulu, nanti juga seleksi dari CV, terus juga nanti bakalan ada wawancara juga, interview, dan nanti ya lama prosesnya yang itu memerlukan banyak biaya. Sedangkan dalam beberapa kondisi perusahaan, ada kondisi-kondisi yang tuh kritis gitu. Kayak misalnya perusahaan itu lagi proses-proses dia tuh
ekspansi gitu kan, lagi dia berkembang lagi cepat gitu, dia butuhkan tenaga kerja nih gitu kan, tapi dia butuhnya tuh cepet gitu, kayak butuhnya sekarang gitu, atau misalnya waktu itu misalnya load kerjanya tuh banyak gitu kan, jadi dia butuh tambahan karyawan gitu, sehingga nanti mereka itu akan lebih mencari referensi gitu kan, misalnya kira-kira teman kamu ada yang bisa nggak untuk kerja bagian ini, kira-kira teman kamu ada yang bisa ini nggak gitu, karena itu secara dunia kerja teman-teman itu cepat gitu dan itu mudah. Nah, jadi kenapa kita gabung di organisasi adalah untuk bertemu dengan tadi orang-orang tadi, memperbesar peluang kesuksesan kita gitu. Karena kalau misalnya kita nggak terlalu fokus sama organisasi, fokus untuk belajar, terus juga ya udah kita nggak main LinkedIn juga. Misalnya selain kita tuh belajar aja, kita juga nggak fokus kembangin diri. Karena kalau di organisasi kita kepus gitu kan, kepus untuk mau nggak mau kita harus kayak sekarang teman-teman harus ikut daurah dan semacamnya. Tapi kalau misalnya nggak organisasi kita nge-push diri sendiri kan gitu, yang itu berat gitu, yang kadang malas kadang enggak. Tapi kalau organisasi ya kita udah disediain ekosistemnya. Maka teman-teman semuanya, apalagi teman-teman yang jalur-jalur profesional nanti gitu kan, akuntan, auditor dan semacamnya, yang relasi itu penting banget gitu kan, yang dengan teman-teman hari ini, yang teman-teman staff nanti akan terus profesional itu nanti akan sangat berguna untuk proses-proses yang akan datang gitu. Apalagi sebenarnya teman-teman untuk Sebi sendiri itu tuh organisasi ataupun juga dari jurusan yang cukup banyak alumni itu di area akuntansi gitu. Kalau misalnya teman-teman mungkin teman-teman belum masuk ke masih belum fokus untuk kerja ya. Kalau misalnya teman-teman tuh nanti udah mau akhir itu kan nanti biasanya kan dibuat tuh grup-grup yang alumni untuk cari kerja dan semacamnya, bagi-bagi info loker. Itu paling sering misalnya banyak tuh becean-becean yang kayak becean-becean info dong Mas Sebi yang bisa untuk jadi akuntan gitu. Ada peluang nih. Jadi nggak dalam bentuk loker gitu, tapi dalam bentuk info orang dalam gitu. Yang kedua, bertemu banyak orang yang berbeda. Lingkungan kerja mungkin teman-teman udah sempat lihat gitu kan di TikTok, Instagram yang katanya wah dunia kerja mengerikan loh, toksik dan semacamnya, atau mungkin ada orang-orang yang punya pemikiran yang aneh-aneh lah gitu kan, atau misalnya ya something yang berbeda gitu. Tapi dengan teman-teman di organisasi, teman-teman tuh terbiasa dengan perbedaan. Sehingga ketika teman-teman bertemu dengan something yang nggak sesuai dengan ataupun nggak terbiasa teman-teman temukan di kampus dan semacamnya, teman-teman akan terbiasa juga, oh seperti ini polanya. Teman-teman juga akan belajar juga bekerja itu seperti ini. Terbiasa dengan target gitu. Salah satu hal yang kita di organisasi, ya misalnya ada proker atau misalnya ada satu aktivitas kita diminta untuk ngerjain ini pada tanggal ini atau misalnya pada waktu ini, yang dimana itu membuat kita sadar nggak sadar melakukan analisis gitu. Kita terlatih untuk melakukan analisis kira-kira gimana ya untuk bisa selesai acaranya, kira-kira gimana ya untuk bisa berjalan dengan baik, sehingga kita tuh terlatih untuk terus berpikir gitu kan, terlatih untuk mengejar targetnya tadi, yang nanti kan di dunia kerja deadline-nya ini, kamu harus kerjain ini, ngerjain ini, yang ketika terbiasa dengan deadline dalam pekerjaan yang banyak, kita akan keteteran juga. Terus juga belajar tentang alur komunikasi dan koordinasi, misalnya kayak teman-teman hari ini ada kerja gitu kan, misalnya kayak ada masalah kerjain dan semacamnya, nanti teman-teman kan mungkin akan cerita kepada kakak divisinya, kakak departemennya gitu kan. Mungkin ada kakak departemen yang akan bicara sama SDM-nya gitu kan, ataupun HCM, ataupun juga misalnya trainingnya, dan nanti akan bicara dengan BPI dan semacamnya gitu. Itu sebenarnya teman-teman, itu pola-pola di perusahaan, yang misalnya ada direkturnya gitu kan, terus nanti juga ada HRD-nya, ada kepala divisinya, kepala unitnya gitu. Sehingga dengan hal ini teman-teman itu terbiasa. Dan juga teman-teman tuh juga memiliki kemampuan teamwork yang bagus gitu. Karena teman-teman teamwork itu juga harus dilatih juga gitu. Karena kan kalau misalnya kita mulai masuk dunia kerja gitu kan, terus kerja sama, pasti kita tuh kadang kayak, ah ini orang kerjanya dia nggak bagus, atau misalnya dia nggak terlalu rapi, atau misalnya dia ngilang-ngilangan dan semacamnya. Yang nanti ketika misalnya kita terbiasa untuk belajar kerjasama, kita akan tahu loh, oh ternyata kalau kerja sama orang tuh tipe-tipe orangnya kayak gini. Berarti kalau tipe-tipe orang kayak gini, gimana sih caranya kita ngebikin tim ini jadi lebih solid gitu kan. Sehingga kita terbiasa. Karena nantinya di dalam dunia kerja, kita juga nanti akan dibentuk dalam unit-unit kecil gitu kan, untuk mencapai target tertentu. Dan teman-teman semuanya, sebenarnya perbedaan organisasi dan juga perusahaan itu sebenarnya difokus untuk mencari profitnya aja. Organisasi itu adalah fokus untuk mengembangkan diri para anggotanya untuk mencapai tujuannya. Sedangkan perusahaan untuk mencari profit. Dan perbedaan dengan bos dan leader itu sebenarnya agak-agak jauh gitu. Kalau bos itu adalah orang-orang yang dia tuh memiliki duit, dia menggaji orang. Orang kerja sama dia, digaji sama dia. Tapi kita hanya mengerjakan apa yang diminta sama bos gitu. Bos nyuruh, udah kita kerjain.
bos nyuruh ini udah kita kerjain, tapi kita tuh nggak terlatih akhirnya untuk berpikir berinovasi, ataupun kita hanya mengikuti apa yang diperintahkan. Tapi leader fokus untuk bagaimana sama teman-temannya itu, sama anggotanya itu bisa berkembang, punya pemikiran yang lebih luas, upgrade diri dan semacamnya. Dan tentu teman-teman semuanya ada perbedaan-perbedaan yang mendasar. Dan kenapa sih kita tuh harus organisasi dulu gitu, agar teman-teman semuanya bisa ngepost diri dulu nih gitu. Kira-kira apa sih yang harus di-upgrade dari diri aku gitu. Kira-kira gimana sih aku bisa lebih berkembang lagi. Karena teman-teman semuanya, organisasi itu adalah wadah terbaik untuk berkembang. Karena kita bisa buat kesalahan sebanyak apapun, yang kita nggak bisa bikin ini di perusahaan. Kalau misalnya kita di perusahaan, kita bikin salah nanti akan ditegur dan semacamnya. Terus misalnya teman-teman di organisasi ini kita bisa ngebangun kepercayaan diri sebesar-besarnya. Karena nanti kalau misalnya di perusahaan, kalau kita belum percaya diri, akan susah buat mulai latihan percaya diri, public speaking, dan semacamnya. Jadi ini adalah wadah untuk berkembang teman-teman sebenarnya organisasi. Apa yang ingin teman-teman kejar, apa yang teman-teman capai, maka lakukanlah di sini semuanya. Gagal pun hari ini, gagal pun teman-teman nanti masih banyak hal yang perlu dievaluasi, ya orang nggak bakalan ingat, dan kita nggak bakalan rugi apa-apa. Tapi beda nanti kalau di dunia kerja, ada risiko, ada konsekuensinya. Dan selagi kita masih ada kesempatan itu, manfaatkan teman-teman semuanya. Boleh selanjutnya, kakak operator? So far sampai di sini teman-teman, apakah ada yang mau bertanya? Oke, kalau belum ada, kita boleh lanjut. Siva mau nanya Kak. Oke, silakan sih, Pak. Ya, kan tadi Siva setuju kalau misalnya di organisasi itu buat kita berkembang, bahkan kayak skill-skill yang awalnya kita nggak punya tuh jadi ada kayak itu. Tapi gimana tanggapan Kakak misalnya dia tuh emang aktif di organisasi, tapi di bagian kuliahnya tuh bahkan terlantar sampai mungkin tugas-tugas pun minta tolong kayak gitu sama kawannya karena udah saking sibuknya di organisasi tapi yang kewajibannya tuh ketinggalan gitu. Oke. Saya makasih Kak. Thank you Siva. Nah ini pas banget sebenarnya nanti sama self leadership ya Siva ya. Boleh selanjutnya kakak operator. Ini kakak jawab seiring proses nanti penjelasan tentang self leadership. Oke, selanjutnya how to serve be a leader. Dan teman-teman semuanya, di sini kakak ngebaginya tuh jadi 3 fase gitu. Fase ketika pertama, kita self leadership gitu. Boleh selanjutnya kakak operator, kita selesai dengan diri kita gitu kan. Selesai dengan apapun yang tugas-tugas kita pribadi. Yang kedua nanti ketika menjadi pemimpin. Dan yang ketiga nanti ketika kita udah selesai jadi pemimpin gitu. Atau misalnya dari amanah-amanah kita. Nah, yang pertama tuh sebenarnya ketika misalnya kita mulai buat self leadership. Jadi self leadership itu teman-teman cakupannya luas. Banyak hal-hal yang bisa termasuk ke dalam self leadership ini. Tapi secara garis besarnya teman-teman semuanya, self leadership itu hal-hal yang berhubungan dengan mengevaluasi diri, mendorong diri pribadi, membuat tujuan, terus juga misalnya untuk membuat perencanaan. Kira-kira hari ini aku pengen kemana ya? Kira-kira hari ini aku di masa yang mendatang akan menjadi orang seperti apa ya gitu. Nah, self leadership itu yang pertama adalah cara yang pertama kita lakukan untuk bisa mengembangkan self leadership adalah mengenali diri sendiri. Misalnya hari ini aku gabung di organisasi, aku misalnya punya kendala dalam misalnya akademik gitu, atau misalnya aku punya kendala dalam hal-hal lainnya gitu. Sehingga dari masalah-masalah ini, bagaimana cara aku menyelesaikannya gitu. Dan yang kedua, teman-teman, self leadership ini nggak selalu berhubungan dengan organisasi. Bahkan self leadership ini jauh sebelum organisasi, kita harus sudah punya self leadership dulu. Karena organisasi itu paling setahun, 2 tahun, 3 tahun. Tapi kita hidup dengan diri kita sendiri, itu bertahun-tahun, sampai final chapter, sampai selesai gitu kan. Sampai nanti masanya udah sampai gitu. Dan yang pertama, teman-teman di sini juga mengenali diri sendiri, terkait organisasi gitu kan. Yang ini sangat sering banget terjadi sih Pak. Kakak pun juga ngalamin bertemu dengan orang-orang yang seperti itu gitu kan, yang ketika itu bagus banget di organisasi gitu kan, tapi ternyata dia nggak maksimal dalam akademisnya. Jadi teman-teman semuanya, ini yang disebut dengan tentukan tujuan dari perjalanan yang dilakukan gitu. Yang pertama mengenali diri sendiri. Kita tahu mungkin hari ini aku tuh kurang sebenarnya dalam akademik gitu. Terus apa sih dari akademik ini yang bisa aku lakukan gitu. Berarti itu aku harus selesai dulu nih dengan akademik gitu. Dan mungkin teman-teman tuh juga di kondisi yang dia tadi
nggak bagus dalam akademiknya itu mungkin dia punya pengalaman organisasi juga, dia bagus juga secara kepemimpinan. Tapi jauh sebelum dia ada organisasi, dia harus bagus dulu dalam akademik. Atau seenggaknya dia harus di tahap yang dia ini nggak menjadi beban bagi orang lain. Karena teman-teman, kita masuk kampus itu diminta sama orang tua untuk belajar kuliah gitu. Dan yang kedua, untuk organisasi ini adalah hal-hal yang menguntungkan kepada kita gitu kan, benefit kepada kita. Tapi orang tua, amanah orang tua untuk belajar. Sehingga nantinya kita harus paham gitu kan, kalau misalnya aku tuh kurang gitu, berarti itu aku harus belajar. Dan ini nggak sangat dibenarkan, Syifa gitu. Dan tidak ada pembenaran sampai hari itu, sampai hari ini. Sedikit cerita teman-teman, kakak ketika waktu pun masih ketika menjadi presiden BEM, kakak menjadi orang yang bukan yang nitip tugas dong gitu kan, nitip nama dong, enggak, justru kakak sendiri yang di beberapa kesempatan itu misalnya diminta untuk bikin presentasi, diminta untuk ngebuat bahan pembelajaran dan semacam, justru kakak yang hadir pada waktu itu gitu, kakak yang buatnya teman-teman yang ada sekitaran 3-4 orang yang itu dia ngilang gitu kan, jadi kayak ya udahlah aku yang buat gitu kan, aku yang buat semuanya gitu. Tapi satu hal yang mungkin bisa menjadi tips juga ya teman-teman semuanya, kakak tipe-tipe orang yang berani gitu, yang mungkin berani dalam artinya seperti ini. Waktu itu kita dalam grup gitu kan, dalam grup, terus kita udah bagi kerjaan nih, teman-teman nanti kerjaan ini ya, selesaikan ini, selesaikan ini. Terus yang lain 3-4 orang ini pasif, dia diem gitu kan, dia nggak ngelakuin apapun. Nah di posisi itu kakak mikir kan kayak, oh ternyata nggak benar juga loh gitu. Kadang nggak selalu orang-orang yang organisasi itu dia tuh akademiknya jelek, dia tuh suka jadi beban. Enggak, kadang memang masalah personal orangnya aja. Memang di orangnya gitu kan, bukan di organisasinya gitu. Nah di sini kakak nemu gitu kan, oh dia nggak ngerjain nih gitu kan. Terus ya dia nggak organisasi juga gitu. Gimana juga nih gitu. Ya udah akhirnya kakak coba gambling gitu kan. Jadi kakak udah bikin selesai materinya, kakak coba nawarin gitu. Teman-teman pada mau ini nggak? Pada mau nilai nggak gitu? Kalau pada nggak mau nilai, ya udah kita nilai nol bareng-bareng gitu. Gue siap nih gitu, nilai kita nol gitu. Yuk gitu kan. Jadi kakak langsung tantang mereka juga gitu. Kayak all in juga gitu. Kalau misalnya nilai nilai aku nol nggak apa-apa gitu. Kalian mau nol nggak gitu? Kalau nggak mau, ayo kerjain gitu. Jadi kita juga ngancem mereka juga. Jangan sampai orang-orang yang itu terbiasa untuk kita bantu, mereka tuh akhirnya kalau orang menyebut sekarang ngelunjak gitu. Lama-lama nih ngelunjak nih orang nih. Dikit-dikit ini gitu. Teman-teman tawarin aja. Organisasi organisasi teman-teman. Tapi kalau akademik akademik gitu. Kalau misalnya nilai lu mau nol, ayo gitu. Gue juga siap nilai gue nol gitu. Karena biasanya hal yang kadang kita nggak notice ya buat teman-teman yang bagus secara akademik pun juga bagus secara organisasi, kita mikir ini kan gitu. Mereka-mereka yang sebagai pelaku ini ya mikir, dia anaknya bagus nih, nggak mungkin juga kalau misalnya dia nggak ngerjain, pasti kok dikerjain walaupun dia marah-marah. Nah, kita tuh nggak pernah berani untuk nantang dia juga gitu. Gue berani kok nol, mau nggak lu nol gitu. Nah, kita ngancem dia juga sampai akhirnya ketakutan. Bahkan itu di last on minute gitu. Di last on minute itu tinggal sekitaran 2 jam sebelum presentasi, kakak masih belum ngasih PPT gitu, terus juga masih belum ngasih. Baru nanti pas 1 menit sebelum presentasi, baru nih jadi PPT-nya udah kakak buat gitu. Jadi pun mereka juga ketakutan juga gitu kan. Karena biasanya kayak kita adu-adu ini teman-teman. Uh, emang yakin dia tuh bakalan nggak mau bikin, paling 10 menit sebelum presentasi udah jadi, paling 2 jam sebelum ini udah jadi PPT-nya gitu. Jadi kita marah-marah, kita ngerjain juga gitu. Jadi kita walaupun mereka salah, kita ngebiasain mereka untuk berbuat salah gitu. Sehingga teman-teman, yang pertama tuh nggak ada pembenaran terhadap orang-orang yang dia itu organisasinya bagus tapi akademiknya kurang. Itu bukan masalah ke organisasinya, tapi memang ke orangnya. Yang kedua, kita harus berani juga buat nantang orang-orang kayak gitu kan. Karena kalau terbiasa sama hal-hal itu, kita sendiri yang bakalan capek gitu. Dan dia merasa akan selalu ada yang nge-backup dia gitu. Padahal tugas organisasi tugas bareng-bareng. Tapi kalau tugas belajar itu masing-masing. Tapi kalau misalnya kayak kakak tadi gitu, gue siap kok kalau nilai gue nol gitu, lu siap nggak nilai lu nol gitu. Justru mereka takut gitu. Kalau kita tuh udah punya boundaries gitu, kita udah punya hal yang menurut kita ini penting. Jadi boleh sih Siva kalau nyoba-nyoba kali-kali nantangin gitu kan, atau nantangin gitu kan gitu. Karena kan kadang biasanya kita nggak enakan sama ini ya, nggak enakan sama rusak pertemuan, pertemanan gitu. Padahal ya kita juga udah kayak makan hati gitu kan, udah capek sendiri ngerjain, udah kadang nggak tidur gitu. Ya kita kadang harus nantang sama orang-orang itu juga, dan kadang harus
gambling sama hal itu, dan itu kakak nggak ngelakuinnya sekali, berkali-kali, kadang 2 sampai 3 kali lah gitu. Kalau nggak mau nilai, ya udah kita nol bareng-bareng, ayo gue siap masuk jurang bareng-bareng nih gitu. Nah jadi dia takut gitu kalau orang-orang yang biasanya ngerjain semua pun juga, wah nilai nol gimana nih gitu kan, mau ngulang nggak, ngulang bareng kalau mau gitu. Nah, jadi memang harus ditantang dulu sih. Tapi itu beberapa cara. Tapi mungkin teman-teman punya problem solving berbeda-beda. Itu sih salah satu problem solving yang bisa yang kakak lakukan waktu itu. Karena diingetin, dikasih tahu kerjaan ini ya gitu pelan-pelan, malah nggak didengerin gitu kan. Sibuk banget lu gitu kan. Makanya waktu itu hal yang bikin kakak kesel, sesibuk-sibuknya gue masih bisa untuk kerjaan tugas nih gitu. Lu nggak sibuk apa-apa, nggak ngerjain gitu. Ayolah nol bareng gitu. Jadi takut teman-temannya pada waktu itu gitu kan, takut ngulang, takut nambah biaya lagi, takut ya gitulah. Tadi teman-teman semuanya, kita lanjut, gimana sih Pak, so far? Ya Kak, aman Kak, paham. Makasih Kak. Semangat ya teman-teman, karena kakak juga banyak sih kayak nemu kasus gitu kan, kayak teman-teman kakak di organisasi, dia tuh anak AS bagus banget organisasinya, tapi dengan bangga dia bilang, aman kok tugas gue dikerjain sama teman gue gitu, bangga. Nggak, itu nggak menjadi hal yang dibenarkan. Kakak kalau ketemu sama teman-teman organisasi gitu pun, kakak juga bakal nasihatin juga gitu. Itu nggak bagus secara kerja kita juga, profesional kita juga. Dan bahkan mungkin misalnya ibaratnya Siva gitu kan, Siva nanti masuk dunia profesional, masuk nanti dunia auditor akuntan. Terus tiba-tiba teman Siva nanya, ada nggak anak Sebi yang bisa diajak kerja? Pasti Siva juga nggak bakalan ngerekomendasiin dia juga kan. Amit-amit lah kalau gue ngerekomendasiin gitu. Meskipun misalnya waktu itu dia nanya, ada developer nggak gitu kan. Nggak bakal gue rekomendasiin, gue tahu dia kayak gini-gini. Jadi sebenarnya itu akan something, akan ketemu nanti sama apa yang orang sebut ya, apa yang kita tanam akan kita tuai gitu. Jadi nanti itu bakal ada dampaknya, tapi untuk jangka panjang gitu. Lu tahu dia nih nggak pernah ngerjain tugas gitu. Kalaupun kerja enggak lah gitu kan. Nggak bakalan gue kasih gitu. Kalaupun misalnya ada yang ada lowongan nih, gue nih nggak bakal gue kasih sama dia gitu. Nah ini yang kadang nggak orang-orang lihat secara jangka panjang gitu. Ini yang mungkin kita harus evaluasi teman-teman semua. Dan selanjutnya kita balik ke tadi tentang tujuan teman-teman tuh mau kemana gitu. Terus terkait star leadership adalah tadi belajar untuk growth mindset gitu dan manajemen emosional. Dalam artian growth mindset ini ketika misalnya ada hal-hal yang baru gitu kan, ketika misalnya kayak tadi gitu kan, itu kan suatu masalah juga tuh teman-teman gitu kan. Growth mindset ini ketika misalnya kita di organisasi itu udah bareng-bareng gitu, terus tiba-tiba ada teman-teman tuh dia nggak aktif, atau misalnya kayak di akademis tuh banyak masalah kita sama teman-teman kita. Nah, kira-kira dari masalah ini kita bakalan stagnan nggak ya gitu, kita bakalan denial nggak ya gitu, kita bakal menyalahkan keadaan nggak ya, atau kita akan berusaha untuk melakukan yang terbaik kita. Jadi growth mindset adalah apapun yang menjadi masalah, kita tetap harus maju, berkembang, dan kita hadapi semuanya, walaupun pelan-pelan. Kalau kata Mim, akan aku hadapi semuanya meskipun sambil nangis gitu, ataupun akan aku hadapi semuanya, tapi aku mau tidur dulu gitu. Ya kita mau gimana pun, mau seberapa berhenti apapun, kita harus terus melanjut gitu. Dan ini sebenarnya poin pentingnya sebenarnya terkait tadi studi kasusnya, menyadari apapun yang terjadi adalah tanggung jawab kita, bukan orang lain gitu. Misalnya kayak tadi ya, masalah akademik, masalah ketika kita di organisasi, misalnya ketika di akademik, ya kita tahu ini adalah tanggung jawab kita, bukan orang lain gitu. Meskipun misalnya gue punya jabatan tinggi, gue punya ini, ya lu bantu gue dong, gue lagi bantu orang-orang nih, bantu dulu lah gitu. Itu nggak menjadi hal yang pembenaran gitu. Tanggung jawab kita adalah hal yang harus kita ambil sendiri, jangan berikan kepada orang lain. Karena ketika kita terbiasa untuk memberikan tanggung jawab kepada orang lain, orang kabur gitu. Pelan-pelan orang-orang tuh bakal menjauhi kita gitu, karena enggak lah, nggak mau temenan sama dia. Pasti ada apa-apa nanti dikasih tugas sama kita, wah kita orang baiknya dimanfaatin. Menjadi orang baik itu keharusan, tapi jangan sampai kita dimanfaatkan gitu, ataupun jangan sampai kita menjadi orang-orang yang memanfaatkan orang lain. Dan menyadari apapun yang terjadi dalam tanggung jawab kita ini penting juga di organisasi teman-teman semuanya. Dalam artian ketika teman-teman tuh udah gabung organisasi, teman-teman nggak ketemu sama apa-apa yang teman-teman inginkan di awal, misalnya teman-teman tuh punya tujuannya ini, harapannya ini, ternyata nggak dapat gitu. Itu teman-teman nggak selalu bisa menyalahkan keadaan, misalnya organisasinya ternyata kurang rapi, kurang bagus, terus misalnya banyak hilang-hilangan dan semacamnya, ataupun misalnya dalam kondisi kita di kuliah, dosennya yang masalah dan semacamnya. Tapi tetap kita harus menyadari bahwa apapun yang terjadi adalah tanggung jawab kita gitu. Gimana cara kita bisa menyelesaikan masalah ini? Aku nggak bisa ngatur orang lain, tapi yang bisa aku kendalikan adalah diri aku sendiri. Maka apa yang bisa aku lakukan gitu.
dan juga belajar untuk menjadi anggota yang baik dan komunikatif. Terus kita ketika di organisasi, kalau misalnya lagi capek-capek gitu, atau misalnya kita kayak self leadership gitu, misalnya kayak kita pribadi lagi kurang enak badan, atau misalnya memang kayak di tugas, misalnya memang lagi nggak bisa banget, lagi sakit ya kita bilang, bro maaf ya gitu, aku lagi sakit, kira-kira apa yang aku bisa ya, yang sekiranya bisa aku kerjain gitu. Kita komunikasi gitu, jangan sampai kita tiba-tiba diem, nggak hadir, terus pas hari H datang, oh sorry bro, tadi kemarin gue sakit. Jangan sampai seperti itu teman-teman semuanya. Karena kita itu, apapun yang kita lakukan itu orang-orang akan merekam semua hubungannya dengan kita. Dan orang-orang mungkin cerita karir itu dimulai ketika kita udah kerja. Tapi sebenarnya teman-teman semuanya, karir itu dimulai ketika kita tuh di kampus, dimulai ketika kita berhubungan dengan teman-teman sesama mahasiswa di organisasi. Orang-orang tuh akan menilai integritas, gimana dia tuh secara pola kerja, gimana dia tuh secara kerapian dan semacamnya. Karena dunia kerja itu nggak selalu soal kita kerja, tapi juga bicara tentang integritas. Bisa nggak dia itu diajak komunikasi? Dan juga hal ini yang teman-teman tahu bahwa mulai dari apa yang kita punya, bukan dari apa yang belum kita punya gitu. Nggak harus semua itu dimulai dari segala sesuatu yang ada. Misalnya, kira-kira hari ini apa ya yang kelebihan-kelebihan di kampus Sebi. Oh, ternyata kita punya alumni yang besar nih gitu. Kita punya forum alumni yang besar nih dari para alumni-alumni yang masuk ke dunia akuntansi. Kira-kira bisa nggak ya kita minta sharing-sharing dari para alumni-alumni kita untuk belajar. Jadi teman-teman jangan jangan fokus sama organisasi kita tuh jumlahnya dikit. Memangnya dengan dikit ini kita mau bisa kemana sih gitu. Memangnya apa sih yang bisa kita lakukan gitu. Atau misalnya wah dana dikit gitu dan semacamnya. Kita fokus sama apa yang kita punya. Karena dengan kita fokus sama apa yang kita punya, kita akan lebih banyak mendapatkan hal-hal yang bisa kita kembangkan, hal-hal yang bisa kita terus kita dapatkan gitu, banyak benefit-benefitnya gitu. Tapi kalau kita selalu fokus sama kekurangan, ya akan kurang terus gitu. Boleh kakak operator selanjutnya? Terus teman-teman semuanya, ini adalah tools SWOT gitu. Jadi teman-teman ini organisasi sering banget gitu kan yang nama tools SWOT gitu. Tapi sebenarnya ini juga menjadi salah satu tools untuk teman-teman mengenali diri sendiri. Misalnya strength ini, kira-kira teman-teman apa sih kelebihan dari yang teman-teman miliki? Misalnya punya kemampuan menulis, misalnya punya kemampuan yang berpikir kritis gitu, masalah-masalah apa aja. Dari strength yang punya teman-teman ini misalnya kayak pintar akuntansi, rapi dalam proses pembuatan laporan keuangan. Sehingga teman-teman tuh punya opportunities. Dari strength ini nanti akan muncul opportunities. Dari kemampuan yang teman-teman miliki ini akan muncul peluang-peluang gitu. Misalnya kalau misalnya teman-teman tuh bagus secara akuntansinya, berarti nanti punya peluang untuk magang, punya peluang nanti untuk ngejar perusahaan-perusahaan Big Four dan semacamnya. Weaknesses ini adalah kekurangan yang teman-teman miliki. Sekiranya apa sih kekurangan yang kita miliki gitu. Yang kita juga harus hati-hati juga dengan kekurangan yang kita miliki ini, dia akan memunculkan tantangan, akan memunculkan ancaman gitu. Yang misalnya kita tuh malas gitu. Berarti kalau kita malas, apa yang akan terjadi dampaknya? Berarti nanti nilai kita buruk, atau misalnya banyak nanti yang akan bermasalah di semester-semester berikutnya. Maka teman-teman, tools SWOT ini bisa teman-teman gunakan untuk mengenali diri sendiri. Untuk ini juga bisa mengarahkan self leadership teman-teman semuanya. Kira-kira dari hal-hal yang aku punya, kekurangan aku punya, gimana ya caranya dari kekurangan ini bisa menjadi kelebihan. Jadi kita bisa menutupi kekurangannya ini gitu. Dan juga gimana caranya biar kekurangan ini nggak menjadi hal-hal yang menjadi ancaman bagi kita di masa yang mendatang. Misalnya kayak tadi kita kurang secara akademik, ya kita harus fokus memperbaiki akademik kita. Jangan sampai kita kurang secara akademik. Kita jadikan organisasi sebagai pelarian. Khawatirnya ya teman-teman, orang-orang yang aktif banget di organisasi, aktif banget di kampus dan semacamnya, tapi akademiknya kurang, jangan-jangan mereka menjadikan ini sebagai pelarian. Ataupun kadang kita jadikan itu sebagai pelarian. Nah, itu satu hal yang salah gitu. Karena semakin kita cepat memulai karir, itu semakin bagus gitu. Apalagi itu sebagai akuntansi gitu. Karena jam terbang itu berpengaruh banget teman-teman semuanya. Yang makin tua, itu makin jadi kata orang gitu kan. Dalam artian kita tuh mungkin berarti makin berpengalaman, makin profesional. Jadi lagi kita bisa lulus lebih cepat, kenapa enggak? Gitu. Oke, selanjutnya kakak operator. Nah, di sini teman-teman semuanya, momen ketika being leader gitu. MK ini momen ketika ya. Ketika tadi teman-teman tuh udah selesai dengan diri sendiri, selesai teman-teman buat diri pribadi, aku tuh mau kemana, terus juga apa sih yang aku punya hari ini, terus juga mengenali potensi diri, dan juga tadi bertanggung jawab untuk diri sendiri dan orang lain. Ketika kita udah selesai dengan diri kita, terus kita juga udah ngerjain apapun yang terbaik gitu kan, kita udah move on menjadi pribadi yang lebih baik.
maka kita nanti akan ketemu momentumnya kita menjadi seorang ketua. Entah itu nantinya menjadi seorang ketua di organisasi staff ini, atau misalnya nanti di dunia kerja, dipercaya untuk memegang suatu posisi-posisi penting, maka yang harus kita pahami teman-teman semuanya, bahwa kondisi itu terus berubah. Mungkin dulu nggak ada yang tahu gitu kan kalau pandemi itu datang. Kalau hari ini pun kayak misalnya kita sekarang tektokan ini via Zoom, kita ketemu sama teman-teman yang mungkin lokasinya itu pada beda-beda. Ya mungkin kita harus terus belajar sebagai pemimpin bahwa kondisi itu terus berubah gitu, terus berubah. Kira-kira apa sih yang bisa kita pelajari gitu kan? Apa sih yang bisa perlu kita sesuaikan? Karena teman-teman, ketika kita terus belajar, kita akan menjadi relevan. Dan yang kedua, buka ruang diskusi dan komunikasi dengan seluruh pihak. Ketika menjadi pemimpin, hal-hal yang menjadi nggak kita temukan adalah kadang udah semakin sedikit orang-orang yang ngasih masukan, orang-orang yang ngasih saran. Karena mungkin orang-orang tuh takut gitu kan. Wah, dia udah tinggi nih. Kayaknya segan gitu kan kalau ngasih masukan, takutnya nggak didengerin dan semacamnya. Tapi teman-teman tetap buka ruang diskusi supaya kita bisa tahu nih kondisi-kondisi yang teman-teman tim kita tuh seperti apa. Apalagi hari ini dengan teman-teman yang kadep gitu kan, atau mungkin juga sebagai yang training ataupun sebagai PPH, tetap buka ruang diskusi sama teman-teman orang organisasinya. Gimana sih kondisi-kondisi teman-teman di bawah gitu kan, teman-teman yang sebagai anggota. Jadi kita tahu nih perasaan mereka tuh seperti apa dan temukan gaya kepemimpinan yang kita miliki. Jadi pemimpin setiap kita tuh punya bakat untuk jadi pemimpin teman-teman semuanya. Dan memang tipe kepemimpinan tuh nggak cuma satu, banyak tipenya. Jadi kita nggak perlu menjadi orang lain, coba menjadi diri kita apa adanya. Nanti teman-teman akan lihat contoh-contoh tipe-tipe pemimpin itu seperti apa. Dan sebagai kita ketua, kita juga harus tahu nih organisasi kita tuh mau dibawa kemana. Karena teman-teman semuanya, kalau kita tuh nggak punya memiliki tujuan, kita akan membuat masalah gitu dalam artian tujuan kita tuh mau dibawa kemana gitu. Karena teman-teman, organisasi itu diibaratkan air gitu, ibaratkan sebuah nahkoda gitu. Kalau misalnya kita nggak terus berjalan, terus mencari tempat-tempat yang baru untuk berlabuh, maka kita akan stagnan di sana dan kehabisan bekal gitu. Ibaratkan sebuah air, kalau itu tidak mengalir, maka akan banyak tuh dalam airnya itu banyak penyakit, banyak hewan-hewan yang kayak pacet dan semacamnya. Tapi kalau dia terus mengalir, maka dia akan memberikan kebermanfaatan. Maka dia akan menjadi air yang sehat, air yang bisa diminum, air yang bisa untuk berwudu, dan belajar juga untuk mendelegasikan tugas. Yang mungkin teman-teman di sini mungkin bagus di organisasi, mungkin bisa semuanya. Tapi jangan sampai teman-teman itu karena bisa semuanya, teman-teman jadi segan untuk membagikan tugas. Karena pasti ada momen kita lagi capek, lelah gitu. Jadi kita harus bagi tugas juga. Terus juga mengenal lebih dalam mengenai empati dan apresiasi. Dan teman-teman mungkin di sini ada yang mempunyai jabatan desa dan semacamnya, kita juga harus mengenal empati. Dalam artian, mungkin ada anggota kita tuh yang mereka tuh banyak kontribusinya. Banyak mereka tuh memberikan kebermanfaatan bagi organisasi. Tapi mungkin dia lagi capek gitu. Jadi dia ngilang sehari, 2 hari, 3 hari, atau seminggu. Nah, kadang kita fokus sama mereka ngilangnya ini. Wah, kamu ngilang lo, kamu ini, gitu kan. Kita nyalahin dia. Padahal kita lupa, dia punya banyak sejuta kontribusi. Dan satu hal lagi adalah kita harus terus mengapresiasi. Teman-teman hari ini yang udah duduk di sini pun juga apresiasi buat kakak pribadi, buat teman-teman yang udah mau untuk belajar, yang udah mau untuk nyediain waktu hari minggunya, yang mungkin bisa untuk jalan-jalan dan semacamnya. Boleh selanjutnya, kakak operator. Dan teman-teman semuanya, di sini ada beberapa hal sedikit tambahan gitu kan. Untuk menjadi seorang pemimpin yang sukses, yang efektif itu perlu komponen yang baik teman-teman. Mungkin ada pemimpin tuh dia bagus, dia keren orangnya, tapi kadang timnya itu nggak percaya sama dia, sehingga dia nggak akan berhasil juga. Atau mungkin kondisi lingkungan organisasi itu toksik gitu. Jadi misalnya sebagus apapun pemimpinnya, mungkin nggak akan berhasil juga organisasinya gitu. Kalau misalnya ada kondisi-kondisi yang tidak mendukung, atau misalnya organisasi itu bagus gitu, timnya itu percaya, tapi pemimpinnya nih yang toksik, yang banyak masalah dan semacamnya, ya organisasinya juga nggak bakalan jadi juga. Jadi ada 3 hal ini teman-teman yang berpengaruh gitu. Jadi semua itu berpengaruh, semua itu memiliki peran terhadap berjalannya organisasi, terus juga bagaimana organisasinya itu bisa efektif. Dan juga teman-teman semuanya, pemimpin itu adalah P-nya itu pembelajar. Jadi ketika kita menjadi seorang pemimpin, atau sedang menjadi pemimpin, atau sedang belajar memimpin diri sendiri, kita P itu adalah belajar. Kita harus terus belajar. Dan di sini banyak tipe-tipe pemimpin, teman-teman. Ada pemimpin yang humoris, yang karismatik, yang peduli, yang friendly, yang penuh ide, kritis, punya banyak koneksi, dan yang menginspirasi. Kita nggak selalu bisa menjadi semuanya. Karena kalau menjadi semuanya, kita akan menjadi orang-orang berada dalam dunia fiksi seperti Superman. Karena kita sebenarnya teman-teman kita berada di dunia nyata gitu. Kita
kita bangun dari mimpi dan kita menjadi super tim gitu. Boleh selanjutnya kakak operator. Dan teman-teman semuanya, kita akan lanjut nanti kepada momen ketika dia misioner. Jadi ini mungkin teman-teman kan baru mulai gabung di organisasi, tapi kakak akan ceritakan secara garis besarnya juga ya, secara garis besarnya, supaya nanti teman-teman tuh akan, wah gini loh secara garis besar organisasi, ketika sekarang lagi staff, nanti akan menjadi sebagai pemimpin, terus nanti demisionernya kayak gimana. Ada tahapan-tahapan yang mungkin perlu teman-teman pahami juga. Yang pertama nanti ketika selesai teman-teman tuh organisasi, ataupun punya jabatan nantinya, atau memimpin, ataupun mungkin nanti sebagai staf ahli, teman-teman tuh harus melakukan evaluasi juga teman-teman, supaya meskipun kita tuh di organisasi itu jadi pemimpin tuh kita juga belajar, ketika sebagai staf pun kita juga belajar, bahkan ketika kita selesai pun kita juga harus belajar teman-teman dengan evaluasi. Karena dengan kita melakukan evaluasi kita akan lebih banyak belajar. Kayak oh ternyata setelah aku selesai organisasi itu aku menyadar loh, ini loh hal cara untuk bisa tim itu percaya sama kita. Inilah hal yang kayaknya lebih worth it gitu. Dan juga sisakan ruang untuk kembali menjadi anggota. Dalam artian kalau misalnya kita selalu menjadi ketua, kita akan merasakan namanya post power syndrome teman-teman semuanya. Ya mungkin kalau teman-teman sering buka TikTok, Instagram tuh ada istilah-istilah cutting-cutting intervensi yang udah lulus tapi masih ngurusin organisasi gitu. Yang udah lulus, yang dia tuh belum lulus gitu, masih jadi donatur kampus, masih ngurusin organisasi. Akademiknya bang diurusin bang gitu kan, bukan organisasi bang gitu kan. Nah ini orang-orang yang pada kondisi post power syndrome teman-teman, yang dia tuh udah selesai organisasi tapi dia tuh masih merasa punya kekuasaan, masih ingin dihormati, masih ingin dihargai, sehingga kita tuh harus jadikan space gitu untuk tenang dulu. Ibaratnya kita sebagai para pemimpin nantinya, pun ketika memimpin organisasi ataupun punya pengalaman sebagai kadet dan semacamnya, kita tuh ibarat api teman-teman, yang membara, yang semangat, yang memberikan pengaruh. Tapi ketika udah selesai, berarti kan kita udah nggak punya tanggung jawab lagi ya, dan kita juga nggak punya kewajiban lagi kan. Maka kita harus pelan-pelan tenangkan dulu hati kita, tenangkan dulu perasaan kita. Maka nanti itu kita akan menjadi apinya padam dan menjadi air. Jadi itu tuh akan menjadi orang-orang yang mensupport organisasi berikutnya, bukan orang yang menjatuhkan organisasi berikutnya. Misalnya, oh adik-adik sekarang nih nggak dengerin kata cutting nih, udah gue bilang kan kayak gini, harusnya kayak gini. Kayak wah cutting kayak bang fokus akademik aja bang gini. Jadi kayak kalau misalnya kita nggak fokus untuk menjadi menghindari post power syndrome ini, kita akan fokus menyalahkan nanti. Wah udah gue bilang nih adik-adik nih nggak pada nyadar nih, ini salah ini salah. Jadi kayak seolah-olah kita yang paling benar kan, padahal misalnya di kondisi telah berubah atau di kasusnya itu berbeda. Terus juga berusaha organisasi ini hanya salah satu tempat belajar, jangan berhenti belajarnya di sini. Terus juga tetap pegang teguh komitmen dan prinsip yang kita gaungkan ketika di berada organisasi. Ini yang penting juga teman-teman semuanya. Misalnya ketika di organisasi teman-teman punya prinsip, oh kalau kita di SEBI itu kita tuh harus profesional, nggak boleh pacaran, nggak boleh melakukan hal-hal yang mungkin dilarang sama agama dan semacamnya. Karena kita sebagai mahasiswa akuntan syariah juga nih, adalah syariah, kita juga sebagai mahasiswa SEBI gitu. Kita juga sebagai menjadi orang yang panutan. Jangan sampai hal-hal yang sering kita bahas ketika kita jadi pemimpin terus selesai nih gitu kan. Udahlah kita tabrak-tabrak semuanya kan. Mumpung nih lagi kosong nih gitu kan. Udah nggak organisasi lagi, udah nggak punya kewajiban, ya kita gas gitu kan. Teman-teman semuanya, satu hal yang harus teman-teman tahu, ketika kita udah pernah menjadi pemimpin, maka kita akan selamanya ada di benak orang-orang kita adalah pemimpin. Orang-orang yang jadi panutan. Jadi jangan sampai teman-teman udah ngebangun branding, udah orang-orang udah tahu oh dia ini pemimpin. Tapi ketika udah selesai pemimpin, ya kita nabrak-nabrak semua ini gitu kan. Kita lakukan apapun semua yang dilarang. Itu nantinya apapun misalnya branding yang kita bangun ataupun misalnya hal kebaikan yang kita terus tebar, terus kita sampaikan, itu akan hilang aja gitu. Ibaratkan teman-teman tuh udah membangun rumah, ya udah dihancurin gitu. Nah, jangan sampai teman-teman tetap pegang teguh integritasnya. Meskipun sekarang udah nggak ada organisasi lagi. Boleh selanjutnya kakak operator. Oke, boleh lanjut lagi ya biar sekalian. Masih ada beberapa lagi sedikit tambahan. Oke, terus ini juga bagaimana untuk upgrade ya nanti ketika teman-teman tuh, karena kan di sini nggak cuma ada anggota staff-nya aja, tapi juga ketua-ketuanya aja, ketuanya juga, terus juga misalnya dari kadepnya, boleh nggak apa-apa kak, tadi udah bener kok. Nah teman-teman semuanya, untuk mengupgrade organisasi ini, kita harus fokus sama kelebihan. Kira-kira dari staff ini apa sih kelebihan dari staff ini gitu. Nah,
Dan teman-teman, tahapan organisasi itu ada 3. Yang pertama tuh kita menyelesaikan masalah, yang kedua memberikan solusi, dan yang ketiga kita kolaborasi dengan dampak yang lebih besar. Seperti misalnya Himasaf nih gitu. Kenapa sih kita tuh perlu melakukan tahapan-tahapan ini, perlu mengetahui ini? Karena teman-teman semuanya, kalau kita tuh nggak mengetahui tahapan organisasi ini, dan kita tuh nggak bergerak nih, periode 1, periode 2, periode 3, periode 4, nggak berkembang nih, atau misalnya triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4, kita tuh akan stagnan di masalah teman-teman semuanya. Jadi masalah ini harus secepatnya kita selesaikan. Contohnya teman-teman, masalah yang diselesaikan oleh teman-teman akuntansi ya, yaitu lab akun teman-teman. Kakak adalah orang yang mendapatkan banyak manfaat dari teman-teman dari Himasaf juga gitu kan, belajar lab akun ketika mahasiswa, dan itu sangat berpengaruh gitu karena ketika misalnya untuk ujian kakak bisa dapetin nilai A gitu, dan ini kontribusi yang aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman staff gitu. Dengan meskipun kakak teman-teman staff, kakak lab akun itu satu hal yang banyak kalau pahala dari kakak itu sedekah jariah, dan banyak kalau solusi-solusi masalah yang diselesaikannya. Karena kan masa SEBI itu teman-teman, nggak semuanya itu anak akuntansi, nggak semuanya itu anak ekonomi, kadang banyak anak IPA, kadang ada anak yang pakai C, kadang ada anak STM gitu kan, yang memang awam banget sama hal-hal ekonomi. Tapi mereka diwajibkan untuk belajar akuntansi semester 1, semester 2. Dan apapun yang teman-teman berikan dengan teman-teman di masa ini adalah satu hal yang harus dipertahankan. Dan itu sangat luar biasa yang teman-teman lakukan. Dan juga contohnya di tahapan kedua, peluang solusi. Teman-teman tuh bisa upgrade juga. Nah, pasti teman-teman tuh bisa banyak belajar gitu kan dengan kondisi-kondisi tadi. Oh, ternyata gini loh daya akuntansi gitu kan, dibantu loh gitu kan. Jadi kita pun kayak kalau misalnya punya punya apa ya, punya hal yang kita kita bisa berikan akan kita berikan gitu kan. Tapi tidak ada hal yang bisa kita perbaiki, bisa kita berikan selain doa gitu kan, supaya kakak-kakak yang membantu kita tuh diberi kesehatan selalu, sukses hidupannya selalu gitu. Dan juga teman-teman semuanya, kalau teman-teman perhatiin banyak banget sih kakak yang akun itu sukses-sukses gitu kan. Karena banyak pahalanya gitu kan, farming pahala kakak-kakaknya. Terus juga peluang solusi, kesempatan karir dengan alumni. Jadi teman-teman semuanya, selain teman-teman terus menyelesaikan masalah-masalah yang ada bisa, gimana nih caranya bisa kita upgrade lagi nih? Kira-kira kita tuh punya banyak alumni loh gitu. Kenapa nggak kita manfaatin gitu? Kenapa nggak teman-teman Himasaf ini bisa nih mewadahi teman-teman staff semuanya? Jadi ketika lulus pun nggak bingung nyari kerja. Jadi kayak misalnya kalau teman-teman tuh nonton Boku no Hero ya, yang dia tuh punya agensi-agensi superhero nih gitu kan. Kan nanti dari sekolah dia itu dia punya banyak hubungan sama alumni-alumni itu, punya banyak hubungan sama alumni-alumni gitu kan. Yang ketika misalnya dari sekolahnya ini pengen magang nih mahasiswa-mahasiswanya, siswanya, ya udah tinggal disuruh ke tempat-tempat para alumni tadi, para lulusannya tadi. Kayak di akademi, oh bukan Boku no Hero ya, akademia My Academia Hero ya. Ya tapi Boku no Hero sih kalau judul Jepangnya, kalau teman-teman suka anime ya. Tapi kakak nggak ibu juga sih, belajar dari hal-hal yang sederhana kayak gitu. Terus juga contoh kolaborasi. Jadi teman-teman tuh bisa untuk scale up juga loh gitu dengan kita bisa ngadain job fair loh bersama teman-teman Hima lainnya. Karena kan sebenarnya teman-teman Hima nih bingung gitu kadang gitu kan. Habis lulus ngapain ya gitu ya? Kerja nggak ya gitu? Kerja di mana ya gitu? Nah, gimana kalau misalnya ketika kita sebelum lulus itu atau misalnya teman-teman memberikan wadah untuk para kakak-kakak alumninya gitu. Ada loh Kak job fair, jadi mempertemukan para perusahaan-perusahaan gitu kan. Jadi kayak kalau di Seeker ini nggak perlu ngirim-ngirim lowongan lagi. Jadi para pemberi perusahaan-perusahaan ini tinggal ngelakuin interview gitu kan. Nah, ini banyak loh teman-teman peluang-peluang untuk kolaborasi gitu kan dan semacamnya. Dan ini hal-hal yang membuat teman-teman bisa upgrading nih. Dan jangan fokus sama jumlah teman-teman semuanya. Karena di tahun 2020 sendiri, aku tuh sempat diamanahin buat megang lomba anak nasional. Aku tuh sempat bergabung di forum Gerakan Mahasiswa Mengajar Indonesia, yang itu kita cuma bertiga teman-teman semuanya. Wah, bertiga nih gimana ya gitu? Kayaknya nggak bisa deh. Tapi kita yakin gitu. Bahkan sampai nama grupnya itu Bismillah Lomba FGMMI gitu. Kita pelan-pelan mulai gitu kan. Jadi tiap hari kita rapat, setiap hari kita rapat cuma 10 menit gitu kan. Progres hari ini apa? Kita lanjut terus. Progres hari ini apa? Lanjut terus pelan-pelan, pelan-pelan. Sehingga akhirnya selesai teman-teman semuanya, dan itu pengaruhnya banyak banget itu manfaatnya. Ternyata banyak banget loh anak-anak itu yang mungkin waktu kita pandemi kita hanya fokus sama diri kita gitu kan, fokus sama orang-orang yang kehilangan lapangan pekerjaan. Tapi kadang yang kita luput teman-teman semuanya, banyak juga loh anak-anak yang mereka tuh nggak bisa mendapatkan masa-masa bermainnya, masa-masa ketemu temannya, karena lagi pandemi kan. Jadi anak-anak pun sebenarnya stres banget gitu. Sehingga ketika kita ngadain lomba itu pun kita baru nyadar, wah ternyata ini adalah lomba yang ditunggu-tunggu juga sama orang tua di rumah. Karena orang tua kan pasti nge-stuck juga kan gitu kayak,
gimana ya buat anak gue nih gitu kan, bosen gitu kan nggak ada teman, tapi dia tuh jadi cemberut gitu, tapi kalau keluar pandemi gitu, ternyata itu berpengaruh. Jadi jangan salahkan kekurangan sebagai ya membuat kita nggak berkembang, tapi fokus sama apapun kelebihan yang kita punya. Boleh selanjutnya Kak, operator. Dan teman-teman semuanya, ini ada beberapa referensi juga untuk mengenai metode belajar leadership gitu. Teman-teman tuh bisa belajar melalui nonton film, baca buku, sesi sharing sama kakaknya, misalnya kadepnya, Kak boleh diskusi nggak? Aku pengen nanya terkait hal ini dan semacamnya. Atau nonton film. Mungkin yang buat suka drakor banyak loh drakor-drakor misalnya kayak Startup atau misalnya kayak Little Women tuh misalnya kepemimpinannya kayak gimana. Atau misalnya kayak Moving gitu kan. Kira-kira yang bawa apa nih kayak gimana sih pola-pola kepemimpinan dia gitu kan. Banyak loh sebenarnya teman-teman bisa pelajari, ataupun juga dengan baca buku, ataupun juga dengan TikTok sebenarnya. TikTok itu teman-teman dia kan videonya algoritma ya. Jadi teman-teman kalau ingin belajar, teman-teman tuh tinggal cari dulu di search-nya itu misalnya leadership. Terus teman-teman nonton 1 sama 2 video. Selesai teman-teman nonton 1 sama 2 video, nanti teman-teman tuh akan punya algoritma itu akan berubah sendiri gitu. Misalnya kayak teman-teman suka scroll-scroll yang kayak sekarang gitu kan. Misalnya kayak yang sering banget tuh cipung atau misalnya kayak tren-tren sekarang gitu kan. Sambil teman-teman nge-scroll-scroll TikTok, teman-teman tuh bisa dapetin ilmu-ilmu leadership gitu kan satu video nanti gitu. Setelah scroll-scroll 3 4 video muncul video berikutnya tentang leadership. Jadi teman-teman kita bisa belajar secara sederhana untuk tampak yang lebih besar. Atau misalnya kayak di Instagram follow 1 2 akun gitu. Jadi seenggaknya kita ngepoin atau nge-stalking orang-orang lain, kita tetap dapetin ilmu nih. Jadi kita tuh nggak harus belajar tuh cuma duduk belajar gitu. Udah belajar gitu. Kalau kayak gitu doang tuh kita akan boring gitu. Tapi gimana caranya biar belajar itu menjadi hal yang menyenangkan? Caranya adalah dengan apapun hal-hal kecil yang ada di sekitar kita. Kita jadikan momen untuk, kita jadikan sarana untuk tempat belajar. Mau misalnya nonton film atau misalnya kayak suka musik, kira-kira musik apa nih kira-kira dia misalnya bisa belajar bahasa Inggris dan semacamnya. Boleh selanjutnya kakak operator? Dan teman-teman semuanya, ini ada beberapa referensi terkait misalnya, aku pengen belajar leadership nih gitu, atau pengen lebih tahu lebih banyak nih mengenai leadership. Nah, kira-kira aku bisa dapetin di mana Kak gitu? Boleh Kakak operator selanjutnya? Nah, teman-teman, nah di sini ada beberapa akun-akun juga yang bisa teman-teman pelajari. Yang pertama itu ada sosial kreatif. Di sini cukup bagus untuk membangun flow kerja tim itu kayak gimana di organisasi. Terus juga XL Visual Leaders gitu. Ini sering ngebahas tentang kondisi-kondisi leadership itu kayak gimana gitu kan. Dalam artian masalah tantangan ke depan itu seperti apa, dunia kerja, organisasi. Dan ini juga salah satu hal yang bagus juga, memimpin Indonesia, memimpin Indonesia. Dan boleh selanjutnya, Kakak Operator, dan teman-teman semuanya, last but not least, teman-teman semuanya, kita sebagai mahasiswa yang juga ikutan organisasi, kita juga harus berdiskusi dengan zona aman kita. Jangan sampai karena kita ingin terus berada pada zona aman dan nyaman, kita tidak berani melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan. Kita tidak berani untuk melakukan tantangan-tantangan baru. Karena teman-teman semuanya, dengan kita keluar dari zona aman, kita akan siap dan kita akan mendapatkan banyak momen yang tidak terlupakan. Selanjutnya, terakhir, jadi sudah siapkah kakak semuanya, adik-adik semua untuk berkontribusi? So far, seperti itu teman-teman semuanya. Kayaknya juga kakak cukup panjang juga ya jelasin. Tapi semoga teman-teman banyak dapetin ini juga. Dan kakak serahkan kembali kepada kakak MC, Kak Arif. Silakan, Kak Arif. Oke, terima kasih kepada Kak Azim yang telah menyampaikan materi yang luar biasa dari untuk kita semua maksudnya. Dan untuk sesi tanya jawab boleh deh. Ada yang mau bertanya tidak? 2 orang, 1 orang boleh. Yang mau bertanya nggak guys? Atau udah jelas banget? Kak, Sudah aku siap, mau Kak? nanya lagi. Ayo silakan nanya-nanya. Dengar nggak? Ya, kan ini ya Kak, kan kalau misalnya masalah eh, anggota yang apa, yang ghosting tuh kan banyak gitu ya. Kayak terus kata orang ya dari temennya dulu, terus baru ke nanti ketuanya yang nyampain gitu. Kalau emang dari temennya nggak sanggup buat apalagi itu nggak ada jalan lagi. Nah kalau misalnya seandainya yang ghosting itu ketuanya gitu. Nah kita sebagai anggota tuh cara nanggapinnya tuh gimana gitu Kak? Menarik nih, menarik. Thank you dari Shiva yang udah bertanya. Izin jawab ya, misalnya kayak tadi
yang ghostingnya ketuanya nih gitu kan. Kalau kalau anggota masih bisa lah ya, anggota masih bisa, tapi ini ketuanya. Bener ya teman-teman. Jadi gini teman-teman semuanya, kalau kondisinya studi kasusnya itu anggotanya yang hilang, maka teman-teman bisa ngelakuin yang pertama, bisa jadi mungkin kenapa dia itu hilang, karena merasa nggak dilibatkan. Yang pertama berarti mereka libatkan dulu nih. Yang kedua, berikan mereka tanggung jawab gitu. Kayak misalnya, kalau bisa kakak tuh untuk melatihnya itu adalah, kan kita tuh bisa sering ada rapat tuh, rapat BPHI dan semacamnya. Nah, cara kakak untuk melatih mereka itu adalah berikan tanggung jawab dari hal-hal kecil dulu. Jadi misalnya mau minta mereka tuh buat mimpin rapat gitu. Jadi kita tuh ngebagi terus untuk para anggota tuh buat mimpin rapat gitu. Jadi mereka punya tanggung jawab, oh gini loh ternyata mimpin rapat gitu. Jadi mereka tuh punya tanggung jawab. Dan yang ketiga, ketika misalnya kita udah nyoba berbagai cara, terus dia masih ngilang, maka teman-teman semuanya harus move on gitu. Karena kadang ada salah satu kondisi psikologis dari orang-orang yang ngilang ini yang cukup salah dan fatal gitu, yang mereka tuh merasa, ah gue ngilang nih gitu kan, paling ntar gue juga ditungguin gitu kan, paling ntar mereka juga gue datang nggak masalah gitu, dalam artian mereka merasa diri mereka tuh penting gitu kan, merasa diri mereka tuh diperlukan gitu, jadi kayak pasti mereka nungguin gue ya gitu. Padahal teman-teman semuanya, untuk menjadi orang penting itu adalah dengan kita memberikan kontribusi, bukan dengan cara ngilang-ngilang gitu. Kalau misalnya orang bilang, lu kata lu keren gitu, ngilang-ngilang gitu kan. Nah ini hal yang harus dipahami juga. Kalau misalnya dia ngilang-ngilang terus, ya udah kayak satu hal yang mungkin langkah yang agak ekstrim, teman-teman jangan anggap dia gitu, dalam artian ya udah nggak usah libatin dia lagi gitu, kayak kita udah ngajakin lu, kita udah diskusi sama lu, udah ngasih tanggung jawab dan libatkan lu, tapi ternyata lu itu memang nggak aktif juga, ya udah kita akan gerak tanpa diri lu gitu, meskipun kita dikit kita akan gerak juga gitu. Jadi mereka pun juga kayak, ternyata mereka bisa jalan sama gue gitu, sehingga mereka tuh akhirnya aware gitu, oh iya kayaknya gue masuk nih gitu. Karena kalau misalnya ibaratnya dikasih hati minta jantung kadang teman-teman gitu kan, wah kasih ya udahlah, kita masa kita selama organisasi cuma ngingetin teman-teman kita yang hilang dong, ayo dong hadir, ayo dong ini gitu. Jadi mereka merasa menunjang. Nah kalau kondisinya itu ketuanya yang hilang, ini gimana gitu. Nah kalau di ketua ini teman-teman, kan teman-teman tuh nggak bisa ini ya, nggak bisa marahin juga ya, atau misalnya kayak dalam artian kenapa kak gitu, kenapa masalahnya, kalau misalnya kayak teman kita ngajak, kita ngelibatin, dan nggak ada dia pun kita tetap bisa jalan. Kalau ketua yang nggak ada gimana? Bingung dong gitu kan. Maka teman-teman, langkahnya adalah teman-teman tuh misalnya yang pertama bisa mulai dulu nih gitu kan. Bisa mulai dulu dengan teman-teman yang nanya. Jadi misalnya kayak di grup kan pasti ada grup departemennya, divisi-divisinya. Jadi teman-teman tanya dulu misalnya ya, misalnya di hari itu teman-teman ada per bulan itu ada target gitu kan. Teman-teman tanya dulu, Kak, kita di bulan ini ada rencana apa aja nih Kak gitu kan. Gimana proses pengerjaan tugas kita? Gimana proses target kita gitu. Kita nanya dulu di grup, tanya dulu Kak di grup ke kakaknya. Terus juga kita make sure dulu Kakak ada masalah apa enggak Kak gitu. Jadi kita bisa ngebantu nih Kak gitu kan. Kita bisa ngelakuin apa yang bisa kita bantu nih gitu. Tapi ternyata kakaknya masih ngilang nih gitu. Nah, kita nggak bisa juga kan kontrol orang gitu, apalagi kontrol hatinya gitu, karena ibaratnya kita suka dia nggak suka kita gitu. Enggak. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kita fokus nih sama yang bisa kita lakukan. Jadi kalau misalnya dia itu ketua, pasti ada ketuanya lagi kan di atas dia, misalnya PSDM-nya atau misalnya BPH, kita diskusikan, Kak ini gimana nih Kak solusi yang bisa aku lakuin nih, ketua aku ngilang, kira-kira buat proker-proker ini gimana Kak gitu. Nah, pun kalau misalnya nggak ada solusi, organisasi itu juga lagi stagnan, ya udah teman-teman fokus sama apa yang bisa dilakuin. Kalau misalnya kayak, oh ternyata nggak ada solusinya nih, ya udah berarti waktunya kan akhirnya bingung ya, kita bingung mau ngapain. Ya udah kita tetap fokus belajar aja gitu kan. Fokus belajar, fokus buat memperdalam tentang akuntansi gitu. Pun nanti kalau misalnya kakaknya udah hadir lagi, udah ada kejelasan, baru kita lanjut lagi proses kita di organisasi. Jadi teman-teman semuanya, tadi gitu kita harus punya tujuan juga, yang pun kalau misalnya ada masalah-masalah gitu kan, ada masalah yang complicated yang nggak jelas, kita jangan berlama-lama di sana gitu, nggak mungkin kan 1 bulan kita marah-marah, stres, nggak jelas nih organisasi atau misalnya kondisi-kondisi yang lainnya gitu kan, atau kondisi-kondisi yang bikin kita tuh ngebatin sendiri ya. Kalau misalnya kayaknya udah nggak ada kejelasan seminggu, ya udah teman-teman
fokus gunain waktunya itu untuk belajar. Nanti kalau udah kakaknya udah hadir lagi, udah ada kejelasan, lanjut lagi di organisasi. Jadi jangan baper juga. Dan tadi sama teman-teman tuh kalau dengar ada namanya manajemen emosional. Jadi teman-teman di organisasi ini kita juga harus belajar juga nih gitu kan. Ketika di organisasi itu untuk gimana untuk menghargai teman kita juga, bagaimana untuk menghargai ketua kita juga, dan bagaimana untuk menghilang itu adalah salah satu hal yang harus dikurangi pelan-pelan gitu. Kalaupun teman-teman tuh capek dan pengen istirahat, teman-teman ngabarin pengen rehat dulu nih satu hari 2 hari, jangan sebulan ataupun satu periode teman-teman rehatnya healingnya, jangan gitu kan. Dan juga ketika kita di organisasi kan mungkin kita perasaan-perasaan yang gak nyaman, terus juga bingung, overthinking dan semacamnya. Maka kita juga harus belajar manajemen emosional untuk gimana sih perasaan-perasaan ini bisa kita tularkan dengan hal-hal yang baik. Misalnya emosi itu ditularkan, teman. Emosi itu disalurkan. Misalnya kayak teman-teman tuh bikin jurnal. Jurnal itu dalam artian bukan jurnal ini ya, jurnal keuangan ya, tapi kayak tulisan apa sih yang ada di pikiran aku sekarang, teman tulisin. Atau misalnya teman-teman tuh suka nulis lagu gitu kan, suka lagu, teman-teman bisa bikin lagu. Atau teman-teman suka ngomong sendiri, teman-teman bisa bikin rekam suara sendiri. Jadi emosi itu disalurkan gitu. Dan juga teman-teman semuanya, dengan berbagai masalah di organisasi, maka hal yang harus teman-teman pahami juga, jangan sampai mencari cara penyaluran emosi yang salah. Misalnya capek sama organisasi, capek sama belajar, capek sama banyak hal, ya udah akhirnya misalnya mulai ngerokok gitu kan. Dan juga ini juga satu hal yang kalau teman-teman lihat, fenomena sekarang tuh banyak banget kalau cewek-cewek itu ngerokok gitu kan. Kalau teman-teman pergi ke kampus-kampus yang umum gitu kan, itu ngerokok cari pelampiasan yang ngerokok gitu. Ataupun akhirnya kita lagi bingung mau organisasi, akhirnya pacaran gitu kan, nyari perhatian, nyari ini. Maka teman-teman, ketika misalnya banyak masalah-masalah tadi, tetap fokus sama hal-hal yang baik, tetap fokus cari cara penyaluran emosi yang baik. Karena kalau misalnya kita cara penyaluran emosi kita yang kurang tepat, kurang baik, takutnya masalah-masalah ke depannya nanti kita akan tetap di sana gitu. Kita nggak akan bisa berubah nantinya. Dan kita akan terjebak di lingkaran yang baru, lingkaran setan yang baru. Seperti itu. Seperti itu garis besarnya, Syifa. Semangat juga buat teman-teman mungkin yang lagi struggle juga sama anggota yang hilang atau kondisi-kondisi ngilang-ngilang nih gimana nih gitu, baru mulai nih gitu. Tapi teman-teman pelan-pelan manfaatin waktunya sebaik-baik. So far seperti itu sih Syifa. Ya, makasih Kak. Kayak gitu teman-teman. Ada lagi teman-teman? Silakan Kak Arif. Gimana, ada yang mau bertanya lagi nggak? Aku mau Kak. Oke, Oke, boleh silakan silakan ya. ya. Iya Kak, mungkin aku tadi kurang jelas apa emang belum di materinya ya kan. Aku mau nanya, mungkin kita tuh suka gitu berkontribusi, kita mau berkontribusi, tapi kan ada kalanya kita tuh juga capek gitu loh Kak. Dan apa sih kadang kalau misalnya Kak Hazim ngerasain kayak gitu atau pernah ngerasain kayak gitu, kira-kira motivasi apa sih Kak yang bisa bikin kita tuh bangkit lagi, ayo berkontribusi lagi gitu. Makasih Kak gitu Kak. Makasih Paham banyak. nggak Kak? Paham. Makasih banyak Lia untuk infonya. Jadi kakak mau cerita juga Lia, ini juga satu hal yang kakak alami. Jadi kakak itu di 2021, teman-teman berarti Lia sebagai staff atau sebagai kadep sekarang? Staff. Sebagai staff ya. Oke ya, juga pengen cerita nih, sharing juga nih sama Lia dan teman-teman. Kakak itu di tahun 2021 sebelum jadi presiden sebagai staff waktu itu Sosmas, kakak waktu itu teman-teman gabung di organisasi itu sampai 6 teman-teman semuanya. Yang pertama tuh di staff Sosmas, yang kedua waktu sebagai staff SLC Sabilani Center, terus juga sebagai reporternya JPMS, terus juga sebagai ketua forum mahasiswa Minang, terus juga sebagai wakil ketua Genbi, wakil ketua Satgas, dan juga waktu itu teman-teman lagi banyak nih gitu kan kondisi-kondisi yang per hari itu tuh kakak tuh padat banget gitu kan untuk organisasi. Hal yang membuat kakak tuh waktu itu semangat untuk berkontribusi adalah waktu itu kondisi pandemi gitu kan. Banyak kondisi-kondisi orang-orang yang kesusahan. Sehingga kayaknya sayang banget nih kalau kondisi-kondisi aku masih bisa belajar, aku masih bisa untuk makan dan semacamnya, nggak berkontribusi. Sehingga akhirnya kakak masuk tuh dalam organisasi gitu kan. Yang satu hari itu bisa full terus 1 minggu gitu kan. Itu bertahan cukup lama gitu kan. Cukup lama sampai 6 bulan gitu. Tapi per bulan berikutnya capek banget gitu kan, kayak udah udah mulai goyah gitu kan, udah mulai low bed gitu. Tapi teman-teman semuanya, satu hal yang kakak pahami adalah ketika kita memulai sesuatu, kalau bisa kita harus punya alasan yang besarnya dulu nih.
kakak teman-teman semuanya, kenapa kakak itu memilih untuk gabung di organisasi sebanyak itu? Karena kakak tahu gitu, kita tuh nggak bisa keluar rumah, kita tuh nggak bisa melakukan banyak hal di luar. Tapi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana untuk berkontribusi melalui misalnya media-media seperti ini. Maka apapun yang terjadi, aku akan tetap berkontribusi. Yang kedua, teman-teman, kenapa waktu itu kakak memilih untuk menjadi presiden? Yang pada waktu itu bahkan kakak sampai di tahap ini, Lia, karena udah capek banget sama semua organisasi, oke, aku akan keluar dari BEM dan aku akan menjadi mahasiswa biasa-biasa aja. Tapi sampai capeknya dan kalau orang nyebutnya burnout gitu kan, dengan keluar gitu. Tapi waktu itu sampai ada suatu kasus teman kakak, kenalan kakak itu, yang dia itu adalah mahasiswa, yang kebetulan itu kan mahasiswa Universitas di Bandung ya, yang waktu itu dia sudah sempat lama cuti gitu kan, sempat lama cuti, terus dia pulang kampung karena pandemi. Nah, waktu itu ada sebuah kondisi yang dia itu pengen mulai kuliah lagi gitu kan. Cuma karena dia itu jauh, jadi itu di daerah Sumatera, karena dia itu jauh, jadi nggak bisa datang ke Bandung kan gitu, apalagi masa pandemi. Akhirnya dia minta tolong nih sama teman-teman BEM-nya, buat teman-teman BEM ini ngurusin KRS-nya dia, karena dia kan udah lama cuti nih. Jadi memang itu prosesnya perlu datang ke kampus offline gitu. Nah, dari teman-teman BEM-nya itu bilang, oke Kak, kita akan bantu untuk proses registrasi KRS-nya gitu. Kita akan bantu untuk bisa mulai kuliah lagi. Tapi tahu nggak teman-teman apa yang terjadi? Teman-teman BEM-nya itu ngilang, nggak bisa dihubungi. Dan akhirnya teman yang kakak kenal ini akhirnya di DO gitu. Jadi kan kalau teman-teman tahu, kalau misalnya cuti itu kan ada batasannya kan, sampai berapa tahun. Nah, dia ini udah mulai semangat lagi nih, mulai kuliah gitu kan. Cuma dia terbatas sama kondisi gitu kan. Wah, nggak bisa nih gitu kan. Jadi akhirnya dia minta tolong sama teman-teman BEM-nya untuk advokasi gitu kan, untuk bantu ke KRS gitu kan. Ternyata, Pak boleh ini nggak pesan, Pak? Ternyata teman-teman BEM ini ngilang gitu kan, sehingga akhirnya dia kena DO gitu kan. Di situ hal yang buat kakak tuh sadar gitu, ternyata pada kondisi pandemi ini banyak loh anak-anak mahasiswa itu yang berada di daerah-daerah, mereka tuh membutuhkan komunikasi, mereka juga membutuhkan dukungan, ataupun juga misalnya kayak donasi, yang itu perlu orang-orang yang fokus untuk ke sana. Dan kakak juga pernah ngerasain capek juga ya, misalnya lagi capek banget gitu kan, istirahat. Maka teman-teman, langkah pertama, kalau dia lagi capek, kalau teman-teman tuh lagi capek gitu, maka teman-teman mulai untuk istirahat dulu. Tinggal kabarin temannya, aku boleh minta 1-2 hari nggak untuk istirahat dulu, nangin pikiran. Waktu kakak jadi presiden BEM itu teman-teman, kakak tuh selalu ada space 1 hari buat bengong doang gitu, kayak 1 hari bengong gitu kan. Jadi kayak tenangin dulu gitu, kayak kalau ibaratnya tuh lagi panas banget gitu, jadi nyamain suhu lagi gitu, kayak suhu normal lagi gitu. Jadi kayak bengong aja, kayak apa ya gitu, kayak mikirin hidup aja gitu kan. Dan memang itu kita perlu untuk istirahat. Yang pertama, istirahat itu perlu 1 hari, 2 hari, 3 hari gitu. Nah, nanti setelah selesai istirahat, yang kedua dia juga tetap perlu ketahui juga bahwa kita ini masuk di organisasi karena kita ingin berkontribusi, kita ingin dapetin pahalanya yang banyak nih gitu. Gak mungkin dong kita berhenti di sini aja, gak mungkin dong pahalanya cuma sampai di sini. Gimana ya gitu kan. Nah, kita fokus sama tujuan kita tadi. Nah, terus yang ketiga teman-teman semuanya, hal yang lebih penting lagi daripada semua itu adalah tanggung jawab gitu. Gak ada misalnya tanggung jawab gitu. Misalnya waktu kakak menjadi waktu presiden, nggak ada kok orang yang maksa kakak untuk menjadi presiden gitu. Ketika misalnya lagi pengen nyerah, lagi kayak capek banget, nggak ada kok yang maksa kakak untuk gabung organisasi sebanyak itu gitu. Tapi satu hal yang buat kakak bertahan adalah tanggung jawab. Ya mungkin aku bertanggung jawab dengan diri aku pribadi gitu kan. Bagaimanapun kondisinya, senyaman-nyamannya nggak nyaman-nyamannya pun tetap harus diselesaikan gitu. Karena ya ini juga akan selesai juga. Kita hanya perlu bersabar. Karena kayak kakak sekarang nggak kerasa teman-teman udah lulus, udah mau wisuda. Jadi tahapannya tadi adalah kalau mau istirahat, istirahat aja gitu. Kita nggak perlu terus menjadi seorang yang super strong gitu kan, strong banget gitu. Kita juga manusia yang perlu istirahat. Makanya ada kata-kata yang orang yang bilang, kalau lelah itu istirahat, bukan menyerah gitu. Kalau capek, jangan lupa untuk rehat sejenak gitu. Jangan berbalik arah. Jangan, udahlah, nggak mau lagi ngurusin semuanya gitu. Hal-hal seperti itu. Dan yang kedua mulai lanjut lagi, fokus sama tujuan kita, fokus sama apa yang menjadi latar belakang kita. Dan yang ketiga, kita masih punya tanggung jawab gitu. Dan yang keempat, jadikan ini sebagai hal yang akan kita kenang nantinya ketika selesai di organisasi. Teman-teman semuanya, masa-masa kuliah adalah masa-masa untuk mengumpulkan kenangan. Dan jangan sampai kita tidak sempat mengumpulkan kenangan tadi. Karena nantinya ketika di dunia kerja, kita akan fokus ke dunia kerja. Ketika udah punya keluarga, kita akan fokus ke keluarga. Tapi di momen-momen kesendirian, kita akan mengingat momen-momen yang
yang kayak sekarang gitu. Misalnya kayak Lia lagi capek nih, udah pengen nyerah, atau misalnya kayak tadi Kak Siva ada teman-temannya yang ngilang, ketemu sama anggota sama orang teman-temannya yang organisasi bagus tapi akademiknya sering jadi beban, kita akan menjadi kangen sama masa-masa itu nantinya. Cuma ya karena sekarang kita lagi ngadepin ya nggak nyaman, tapi so far nanti hari-hari itu akan berlalu dan semuanya akan menjadi kenangan yang akan kita kenang nantinya. Seperti itu ya dan teman-teman. Makasih, Kak. Semangat Lia untuk prosesnya. Siap. Oke, mungkin untuk sesi tanya jawab kita cukupkan ya karena mengingat waktu juga. Untuk selanjutnya yaitu penyerahan secara simbolis sertifikat kepada Kak Azim, kepada kakak operator. Saya persilakan untuk memunculkan SRT ini. Oke, udah kelihatan belum ya? Belum ya? Lagi di Oke, ini dia sertifikatnya. Itu masih ada kulit crop itu ya. Oke sip. Oke, boleh Kak dokumentasi dulu kita Kak. Oke, boleh. Eh, Diterima ya sertifikatnya. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ayo silakan kakak operator 1, 2, 3. Oke Kak, terima kasih. Terima kasih teman-teman semuanya. Dan teman-teman semuanya, kakak izin pamit ya dari sesi Zoom-nya. Terima kasih banyak teman-teman staff yang untuk kesempatan yang bisa berbagi. Terima kasih buat teman-teman training, Fadil, dan teman-teman yang bertanya. Semangat, fighting, dan jangan sampai menyerah karena perjalanan baru dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Azim. Terima kasih banyak Kak Azim. Izin pamit ya. Ya Kak. Makasih Kak. Makasih Kak. Terima kasih Kak. Oke, beranjak ke beranjak ke berikutnya yaitu oh iya, ada quiz silakan panitia operator silakan operator untuk nge-share link quiznya sama ya itulah semuanya yang diperlukan. Quiz silakan teman-teman kita. Nih ntar ada hadiahnya nih guys kalau jadi top. Nah, yuk join dulu aja. Ada linknya enggak? Enggak ada linknya. Oke. Udah dikirim ya link quiznya, silakan masuk ke websitenya terus masukin nomor yang tertera nih. Pakai nama asli ya, jangan nama yang aneh-aneh ya. Nama asli gitu, nama panggilan juga boleh. Teman-teman. Yuk baru 1, 2, 3, 4, baru 8. Ayo baru 8 orang nih, ayo yang lain yuk. Kita main quiz. Yuk ditunggu. Yang belum yuk, ayo yuk. Yuk baru 13 orang nih, ayolah. Udah, lihat kayaknya udah gak sabar buat
14. Ayo nih, mana lagi yang join baru 15 di Jimit. Di Zoom ada 22. Ayo. Yuk, ayo. Siapa yang belum ya? Kita panggilin dulu kali aja. Rima belum, Rima nih. Rima, terus siapa lagi? Apipa udah deh. Yang belum yuk. Ayo teman-teman sambil nunggu yang join. Jangan lupa ya resume-nya dikumpulin. Terus yang belum bikin artikel ditunggu. Masih ada yang mau join lagi nggak? Udah join semua kan? Mulai ya. Mulai. Yuk mulai dulu.
Udah beres belum kan nih? Oke, untuk 5 besarnya ada Nesa, ada Sapsebi, ada Lia, ada dia Puspita. Boleh. Ini udah beres belum, Kak? Atau masih ada yang belum? Oke. Untuk sesi quiznya telah selesai dan untuk door prize-nya nanti akan dikabarin sama kakak PSDM atau nanti sama panitia nanti menyusul. Dan selanjutnya yaitu peserta teraktif. Jadi nominasi ya, ini lebih ke nominasi peserta teraktif dan terdisiplin ya panitia, atau ada lagi nominasinya apa aja nih? Halo? Halo guys, cek. Ini peserta teraktif aja atau ada apa lagi nih? Terdisiplin. Oke. Teraktif, terdisiplin. Nah, boleh nih panitia yang teraktif dulu deh. Jeng. Gak ada backsound kah? Ya udahlah, pokoknya yang teraktif adalah teret. Peserta teraktif adalah oh belum, kayaknya operatornya belum siap nih kayaknya, bentar. Ada something sepertinya. Ayo.
Halo Kakak Operator, gimana? Untuk peserta teraktif siapa nih? Teret, teret. Peserta teraktif adalah Jeng 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 jeng. jeng jeng. Wah, Siti Rahma lagi. Oke. Selamat kepada Siti Rahma yang mendapatkan nominasi peserta teraktif. Mantap, mantap, mantap. Congrats ya, congrats, congratulations for Siti Rahma. Mana orangnya nih? Oh ini nih, Kak, by the way, Rahmah. Siti Rahma. Oh ya, Siti Rahma. Nah ya, agak tipe ini mungkin kayaknya lupa 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 masukin haknya lagi gitu kayaknya. Makasih, Oke, ini Kak. mau dokumentasi dulu apa gimana nih panitia nih? Atau ya udah gitu gini aja atau gimana? Lanjut, lanjut. Oke, selanjutnya peserta terdisiplin. Udah, ada yang aktif, ada yang disiplin nih guys. Siapa nih yang disiplinnya yang teret teret? Nominasi peserta terdisiplin jatuh kepada udah sakit dong jatuh mah. Guys, ini siapa yang terdisiplin? Kayaknya sinyal, Riz. Bentar. Oh, sinyal. Oke. Semangat kakak operator. Sebentar ya, teman-teman. Dua trouble nih ntar nih. Sambil menunggu ada yang mau disampaikan nggak ke Fadil? Mungkin sebagai anak sab gitu kan. Apa nih gitu. Setelah kan kita udah mengikuti daurah gitu kan. Apa nih mungkin harapannya ke Ini udah nih, Riz. rekan. Oh, 1, udah. Oke. Oke, 2, sorry. Tadi 3. Siapa, Kak? Jeng, teret jeng, jeng. neteng Jeng, jeng, terdisiplin jeng, siapa jeng. nih? Namanya Konit. Wih di Apa-apaan? Taufan Konita Congrats. Masya Allah Masya Allah, terdisiplin. Kak Konita. Kak. Ini emang udah labelnya ya kan di soft gitu. Jadi udah suatu kewajaran kalau peserta terdisiplin gitu kan ya guys ya. Kayak congrats ya wanita gitu. Terus dipertahankan ya kan soalnya yang susah tuh bukan meraih dipertahankan gitu. Oke, selanjutnya ada lagi gak nih? Habis terdisiplin ada lagi gak? Udah, Ada, dua aja. Kak. Satu lagi, Kak. lumayan buat Eval. 1, Apa 2, nih satu lagi nih? 3. Siapa, Kak? Jeng, jeng, jeng. Ini nominasinya Badas. bukan main. Jeng, 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 jeng. Bukan main Paki, terdisiplin, mantap. Pertahankan ya Ki. Oke, selamat Paki walaupun nggak tahu ya orangnya lagi di mana aja. Nggak tahu dia nggak nongol nih tumben dia. Oke, selamat Paki. Ada lagi nggak Sudah, Kak? Kak. Sudah, Kak.
Oke, terima kasih ke kakak operator yang telah memberikan reward gitu ya kepada peserta-peserta kita pada daurah kita pada hari terakhir ini gitu, hari yang terakhir. Oke, selanjutnya yaitu apa lagi? Setelah kita tadi nominasi-nominasi ya kan, yaitu selanjutnya oh iya kesan-pesan peserta gitu dari yang kita lalui, pesan-pesannya itu apa gitu. Diberi waktu 2 menit. Siapa yang mau nih? Atau kakak tunjuk aja kali ya? Biar cepet. Siapa di sini yang belum pernah ngomong? Lia mau menyampaikan kesan-pesan daurah kah? Halo Lia, ada Lia kah? Boleh, Kak. Oke, aman ya. Maksudnya kayak kon gitu untuk ngomong. Aman-aman. Oke. Oke, silakan Lia diberi waktu 2 menit untuk pesan-pesannya. 2 menit nggak kelamaan ya? Untuk Ya, secukupnya. kesannya itu seru sih. Soalnya materinya itu bagus-bagus gitu. Tapi sayang ada beberapa yang emang benar-benar lihat tuh nggak bisa fokus gitu loh. Jadi ya bisanya ngandelinnya dari recording itu. Dan ketika pas di recording itu ada beberapa hal yang pengen Lia tanyain dan lain-lain, tapi karena emang udah telat ya udah nggak bisa. Itu sih paling kesannya di situ. Materinya bagus, acaranya bagus, tapi dilianya. Terus pesannya apa ya? Nggak ada sih. Udah on time semuanya, acaranya on time, tinggal para pesertanya aja mungkin yang belum rame atau bagaimana kayak gitu. Makasih, Kak. Oke, terima kasih Lia untuk pesan-pesannya. Dan semoga hal-hal yang baik yang terjadi pada daurah kita ini sampai hari terakhir ini terus dipertahankan gitu ya. Dan yang belum baik diperbaiki gitu. Oke. Amin. Terus selanjutnya apa lagi ya? Oh iya. Wejangan apa ya istilahnya? Ada info yang akan disampaikan oleh Kasipa kepada Kasipa. Saya persilakan Kasipa. Ya, kemarin kan, makasih Aris. Kemarin kan ada pemateri yang Kak Andi tuh yang tentang yang manajemen waktu, kontrol. Terus itu kan ada yang beberapa udah jawab kan ya. Nanti aku bakal ngirim soal ke grup. Terus untuk kita tuh wajib ngisi itu semua, baik angkatan 21 atau angkatan 22. Untuk cara jawabnya, boleh tanya ke teman-temannya yang udah jawab. Yang udah jawab kemarin kayak siapa kemarin? Lia ya? Lia, Wardah. Ya, Wardah, Fakih untuk yang cowok. Dah, sekian itu aja. Nanti dikumpulin ke aku juga boleh. Makasih, udah itu aja. Oke, Kak. Oke. Jangan lupa ya dikumpulinnya kapan Kak terakhir Kak? Kasih Pak, kapan dikumpulinnya terakhir? Makasih banyak. Halo Kasipu, Sipu. Kasipu, Ya, Kasipu nih tuh. mungkin nambahin Riz dari aneh nih. Halo, Riz. Iya, silakan. Ya, Apa? nambahin aja ya. Mungkin kakak ya aku mewakili ya dari apa namanya teman-teman Presiden juga dan PHI juga ya untuk acara Doro ini emang kalau sekiranya masih kurang gitu ya atau emang apa namanya ada yang sekiranya kurang rapi atau tertata ya mohon maaf aja ya mungkin kita juga eh, nggak persiapannya prepare yang banget ya jadi walaupun online juga tapi insya Allah dari materi luar biasa ya insya Allah ya teman-teman semua udah bisa ngasih dengan materi dari Kak Hazim, Kak Andi kita
kakak sendiri bahkan kenal mereka pun kakak udah sering malah apa jangan dari mereka gitu. Jadi insya Allah bermanfaat buat kalian ya walaupun dengan cara konten begini gitu. Karena kakak juga zamannya online, jadi insya Allah bisa jadi replika buat teman-teman juga buat tetap terus motivasi dengan materi-materi yang disampaikan dari kakak-kakaknya gitu ya. Dan tetap terus berinovasi ya, dan juga ambil pelajaran ya dari orang ini buat teman-teman semua ya. Dan dimohon juga ya mungkin ke depannya teman-temannya mungkin boleh diingetin lagi ya nggak apa-apa ya diteleponin atau siapa gitu biasanya buat hadir gitu, karena juga walaupun memang lagi pergi-pergi ya nggak apa-apa tapi tetap antusias untuk merhatikan sempatkan gitu. Oke. Apa namanya, mungkin sekian dari kakak ya, kurang lebih mohon maaf. Satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu kan dari Kak Fadil. Oh ya, tadi untuk deadline-nya nanti akan dikabarin lagi di grup ya untuk tadi pertanyaan yang nanti ke Andi itu. Dan oke, selanjutnya tinggal oh ya dokumentasi. Silakan yang bisa on cam, on cam. Silakan teman-teman dokumentasi ini. Udah di sini. Terakhir drone nih. Ambil nungguin on cam. On cam you. Yuhu. Ya guys, satu lagi sambil nungguin semuanya on cam, kami dari PSDM, aku mewakili dari PSDM. Makasih buat kalian yang udah mau ikut partisipasi sama kegiatan dari hari Jumat sampai hari Minggu. Sekarang udah mau ngeluangin waktunya buat ikut kegiatan ini. Semoga kegiatan yang ada di 3 hari ini bermanfaat untuk kalian ngatur organisasi ke depannya. Makasih. Kasih juga Kak. On cam yuk, kita mau dokum-dokum. Yuk on cam yuk. Terakhiran nih guys, ayo guys. Ya silakan kakak operator. Silakan mas-mas operator, kakak operator. 1, 2, 3. Tahan ya. Oke lagi. Kok jadi Ada lagi pisah? nggak?